Kalau lo berdua pengennya anak B yang kayak gimana yang belum pernah lo temuin nih, karakter seperti apa? Kayak ganteng, cantik, rajin, sopan santun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tabi pun. Indra Julianta di podcast kali ini, podcast yang serius ya, karena kita menghadirkan narasumber di mana kita akan ngobrolin tentang sebuah program terproblematik pokoknya. Tapi seru ya. Kita akan ngomongin tentang Broadcaster Academy yang sekarang udah masuk ke batch 5 ya. Nanti audisi sebentar lagi, tapi kita akan flashback sebentar di mana program ini digagas pertama kali, kenapa, sama siapa aja, dari tahun berapa, dan kita udah menghadirkan kehadiran koordinator dari kehadiran apaan sih? ya pokoknya kayak gitu lah. Koordinator BA1 Fili-Filia. Halo. Koordinator BA2 Ardi Hussein. Nanti ada di sini ya. Fotonya aja. Koordinator BA3 gua sendiri Indra Julianta, dan koordinator BA4 ada Indra Viko. Hei, halo. Ya kameranya yang mana nih? Yang ini ya. Halo. Sombong banget banyak kameranya. Sorry. Gimana? Jadi gini. Gitu. Mana sih? Ini BA udah mau BA5 ya. Kebayang gak dulu waktu mau bikin ini kita bisa survive ini? Kebayang sih. Kalau gue sih enggak. Gue pikir sampai BA3 doang. Ternyata BA4 kena gue. Agak shock sih. Gue mau tarik dulu ke belakang nih. Awal mula BA dibentuk. Ini ngobrolnya berarti sama Fili. Gue juga ada di situ loh waktu BA1. Ada. Itu kenapa lo ngomong sama Fili doang? Ngapain Ya kan ngundang kita gua? semua ada di situ ya kan. Cuma nih ada berbagai klaim nih. Oh iya. BA nih gagasannya siapa pertama kali kan? Oh iya. Copyrightnya masih tanda tanya nih. Iya. Di situ kan ada beberapa nama ya kan. Siapa misalnya? Yang ngaku-ngaku siapa aja? Coba boleh. Ini orangnya nggak datang sih, gue jadi males. Oh tapi memang banyak yang ngaku-ngaku ya. Ya kan. Iya. Kalau gue mah Oh, orangnya yang nggak datang. Iya. Iya. Oh gitu. Kalau lu nggak ngaku-ngaku? Kalau gue mah enggak, gue mah pasrah gue. Oh, lu kosan udara yang ngaku-ngaku ya? Enggak juga. Oh, enggak juga. Pokoknya semua diciptain sama orang. Aduh gue lagi mau mikir gue ngaku-ngaku apa ya. Gue kayaknya gak ada yang gue akuin. Kalau gue tuh cuma efek sampingnya aja. Oh, gitu. Terkenalnya gara-gara ada guanya gitu. Okay, nice info guys. Gitu aja kalau gue mah ya. Nah ini gimana nih BA nih Broadcaster Academy pertama, karena kita kan udah punya Sorcer waktu itu kan, penyiar pelajar SMA. Terus akhirnya ngebentuk Broadcaster Academy, penyiar mahasiswa. Itu gimana? Mungkin sejarahnya lo dulu Phil. Sejarahnya gini biar dicatat ya. Nyesel lo gak datang Ardi. Gue kasih tahu aja nih. Gue yakin kalau ada lu yang jelasin dari pertama. Di sini cuma manekin kita bertiga, yakin gue. Lo kalau mau ambil flight paling cepet silakan. Emang naik pesawat lo? Emang dia di luar kota? Ya kalau di sini mah pasti dia pasti datang. Pasti datang. Nggak mungkin nggak. Oke. Gimana? Ya sebenarnya sih memang keresahan ini ditanggung oleh kami yang penyiar Pro 2 pada tahun itu 2018. Itu 2018? Ya 2018 dan merupakan lulusan dari Sore Ceria. Jadi memang yang nggak Sorcer nggak ngerti. Jadi nggak tahu, bingung kalau yang nggak Sorcer memang ya. Jadi memang pada saat itu posisinya penyiar-penyiar yang dia adalah. Entar lo kenapa ketawa lo ngenyek gitu ngeliat gue? Ya gua, kan tadi dia bilang nggak Sorcer nggak ngerti. Oh ya benar itu. Kalau itu benar. Terus kan? lanjut. Gue kalau nggak ngerti itu gue ngenyek gitu. Itu gestur gue emang. Oke. Jadi memang keresahannya itu timbul pada kami-kami yang merupakan penyiar di Pro 2 pada saat itu dan lulusan Sore Ceria gitu. Jadi keresahannya itu adalah kenapa sih kita punya program penyiar pelajar itu cuman untuk SMA aja. Banyak teman-teman yang sudah lulus SMA mencoba untuk gabung di Sore Ceria 2-3 kali nggak lulus. Ketika dia kuliah
kok kita nggak kasih wadah gitu. Jadi mungkin kami penyiar-penyiar Pro 2 yang lulusan Sore Ceria pada saat itu ada gua, ada Ibe, ada Ardi atau Vian ya. Kemudian juga ada Farah. Itu berpikir ya kayaknya kita udah cukup tahun menampung keresahan teman-teman yang selalu bilang ada yang untuk kuliahnya dong Kak, ada yang untuk kuliahnya dong Kak gitu. Karena Itu gua sejauh mau Obi itu, nggak ada tuh, gua mau Obi. Nggak ada ada. ada mereka, tapi kan mereka bukan lulusan Sore Ceria. Mereka adalah program pertukaran pelajar ya, Oh, iya. bukan penyiar pelajar. Oh iya. Jadi mungkin keresahannya itu kurang begitu dalam kalau si apa manggilnya dia siapa sekarang? Indra. IJ dan Ya namanya Indra, panggilannya IJ ya. Lu kalau podcast panggilannya apa sih? Gua. yang mulia ya. Wah. Enggak, panggilan lu siapa kalau podcast? Ya terserah lu mau manggil gua apa Yaudah, aja. IJ. Panggil sayang juga nggak apa-apa. Jangan. Terus abis itu ya keresahan itu kami tampung karena memang kita ngerasain ada teman-teman kita tuh yang waktu tes Sore Ceria nggak lolos, banyak banget. Okay. Apalagi banyak cerita tuh bahwa kita tuh dulunya cuma nemenin temen doang, ternyata temennya Yang nggak lolos. diterima, Itu template atau- banget iya, ya itu ya. benar, gitu. Jadi ketika udah masuk kuliah, teman-teman kita dulu gitu ya, kita lihat mereka bertumbuh di kampus jadi yang keren-keren gitu kok, tapi kita nggak punya wadahnya gitu loh. Oke. Nah, jadi kemudian gayung bersambut pada saat itu, keresahan itu disampaikan oleh teman-teman bertepatan dengan kepala seksi ya dulu, kepala seksinya Pro 2 ada Ibu Fahrial itu yang ikut di Klatpim. Jadi Oke. kalau di Klatpim PIM 4 Pondok apa PIM 3 Pondok ya? Indah Mall. Bukan. Di Lu, Klatpim lu jelasin dulu di ya. apa PIM itu. Enggak, kalau pegawai negeri sipil tahu biasanya. Oh gitu. Iya, di Klatpim ini adalah sesuatu yang wajar yang nggak cuma di RRI doang. Jadi harusnya ini pengetahuan umum ya. Oh iya. Jadi Nggak ada ngerti PIM sih. 3 atau P3K nggak ngerti. Oh iya, sorry. Di Klatpim 3 atau PIM 4, itu pada saat itu kepala seksinya Bu Fahri, produk akhir dari Diklat itu harus membuat sebuah proyek perubahan. Oke. Nah, jadi kita teman-teman di Pro 2, penyiar-penyiar Pro 2 pada saat itu mengawinkanlah dalam tanda kutip, kita lagi kepingin bikin program, beliau Lagi ada tugas. sedang ada tugas untuk membuat proyek perubahan itu. Oke. Makanya kita buka Broadcaster Academy. Jadinya Broadcaster Academy. Iya. Andil lu apa di situ, Be? Ini baru mau gue tanya nih. Gua kok nggak diajak ngobrol dari tadi. Ya andil gue di situ sebagai panitia juga lah, kita pembentukan kan. Waktu itu gue di BA pertama itu gue sebagai tim kreatif. Kalau nggak salah ya, tim kreatif. Ya acara sekreatif itu gara-gara gue waktu itu. Yang di atas kolam itu ya. Ya, Audisinya kan. betul. Di situ waktu itu Ada yang bawa ukulele. ya penampilan Bisa ditampilkan nggak nih audisinya, cuplikan? nggak ada ya. Nanti mungkin bisa dicari ya ininya footage-nya ya. Pada saat Jadi audisi BA1 tolong ditampilkan di sini gitu. ya. Oh, Tapi IK-nya masih ada deh itu. Ada ya, yang ukulele ada. Enggak, gue lupa. ada ya waktu itu ada ukulele, ada yang dia stand up comedy, pokoknya rame lah waktu Ada yang itu. bawa ukulele, Emang apa? tanjidor ya. maksud gue bawa ukulele apa segala macam memang Ya disuruh mereka tuh apa? menampilkan keahlian mereka, hobi mereka, apapun lah yang bisa membuat kita terpukau pada saat itu. Terus apa relevansi dari dia bisa main tanjidor, ukulele, stand up comedy sama siaran? Kan kita kan mencari broadcaster kan? Iya. Apa? Tapi kan memang waktu itu sebenarnya konsepnya kan sama dengan Sorcer ya itu ya, dengan Sore Ceria. Kita memang nggak nyari yang memang, kalau ada yang memang sudah ahli banget dengan broadcasting, ya it's okay. Tapi kan ada juga yang nol. Dan kalau misalnya memang yang masih nol tuh audisi mereka suruh siaran kan pasti keringet dingin bro. Makanya dia menampilkan apapun yang mereka bisa lakukan pada saat itu. Nah setelah dari BA1, BA2, BA3 dan seterusnya, mereka sudah tahu audisinya pasti mengenai tentang
broadcasting, Oke. begitu. Makanya nggak ada lagi tuh mereka yang disuruh capoeira, kayak waktu itu nggak ada lagi. Nggak ada sulap, nggak ada lagi. Karena memang di angkatan pertama, terus juga kita kejar-kejaran dengan waktu, jadi formulasinya mungkin belum begitu matang. Kita sambil jalan, sambil belajar, jadi trial and error sih sebenarnya di angkatan pertama gitu. Dan supaya kita nggak terlalu panjang merumuskan sebuah formulasi yang cocok kira-kira buat Broadcaster Academy ini seperti apa, kita pilihlah, kita ambillah, kita sadurlah dari Sore Ceria yang sudah berjalan beberapa angkatan ya pada saat itu ya. 21 ya. 21 ya. 21 ya? Enggak, 23 apa ya? Hah? 22. 22 ya? Jadi skaters gitu lah. jadi karena si Sore Ceria itu udah bisa dibilang matang, usianya sudah oke lah untuk kita udah established ya. Jadi kita pilih yang terdekat aja dengan konsep Sore Ceria. Jadi diformulasikan juga pada saat itu kita membagi diri sama seperti Sore Ceria juga, ada juri, kemudian apa form penilaiannya pada saat itu gitu. Nah, sekarang kan pertanyaannya yang membedakan mereka dengan Sore Ceria tuh apa? Apakah cuma yang satu SMA yang satu kuliah gitu? Programnya beda nggak? Kalau ya pasti beda lah itu ya, pasti sudah sangat beda. Kalau Sore Ceria kan memang waktu itu konsepnya kan memang yang apa ya, anak SMA lah, mereka tuh ceria banget kan. Dan kalau iya kan waktu itu kan. Kalau Broadcaster Academy ini Broadcaster itu akademi banget. Broadcaster Academy itu dia nggak kayak depresi ya biasanya. Iya, memang. Tapi memang iya loh. Siaran mereka tuh memang iya loh waktu kelam-kelam itu. gitu. Awal itu kan. Tapi memang cara kita tuh kan ngasih warna kayak kalau Sore Ceria lo yang pendengarnya pelajar lo dengerin Sore Ceria. Anak-anak mahasiswa itu kan kadang-kadang mendengerin anak-anak pelajar tuh kan kayak ini udah lewat nih gue nih nggak. Anak-anak waktu itu gue tahu banget bedanya. BA itu bisa ceria itu kalau cuma malam minggu doang. Kan mereka nggak ada malam minggu. Ada acara di luar. Wah itu ceria-ceria tuh. Iya. Oh sama lu waktu itu ya? Nggak pernah gua. Gue aja baru tahu semalam diceritain. Yang mana sih? Baru banget semalam. Dia dulu sering main Enggak. anak Sore Ceria keluar malam minggu. BA anak BA. Nah gitu. Nah kalau Broadcaster Academy ini kan memang udah tingkatnya udah mahasiswa. Jadi mereka yang pengen dengerin cara bercandanya itu anak-anak mahasiswa gimana gitu. Maksudnya jelas berbeda lah. Tujuannya itu kan kita ke pendengarnya gitu ya. Jadi kalau pendengar kita anak SMA kayaknya ya mereka lebih merasa nyambung dalam tanda kutip ketika dibawakan sebuah program ataupun pesan-pesan yang mau disampaikan sama anak SMA gitu. Cuman kalau misalnya anak-anak kuliah yang mau dengerin Pro 2, masa dia mau dikasih tahu sama adik-adik SMA what to do gitu kan. Apakah secara bobot lebih berat ke BA nih sekarang daripada Sorcer? Bobot apanya nih siaran? Ya entah bobot siaran, bobot tugas. Tugas-tugas penyiar yang didelegasikan gitu. Oh kalau itu gak bisa jawab gua. Kalau di angkatan 1 gue gak ada delegasi tugas sih soalnya ya. Emang langsung dikasih semua ya. Kayaknya itu mulai di BA4 sih kayaknya. Mulai di BA4. Ya kalau bobot pasti beda lah, cara mereka siaran tuh udah mulai berbeda kan. Terus cara kalau misalnya lu kayak follow Instagram Pro 2 juga, terus lu yang sudah sering dapat WA dari Pro 2 juga kan kadang-kadang tuh berbeda kan dapat WA-nya gitu kan. Cara bercandanya, topiknya itu udah berbeda gitu. Oke. Nah, kalau misalnya kan kita udah sering tuh ya, karena bedanya jauh banget nih. BA tuh angkatan keempat, Sorcer itu angkatan 25 kan. Udah 21 angkatan tuh jaraknya kan. Kalau Sorcer kita udah biasa lah sering gitu anak-anak SMA yang emang dalam pembentukan karakter. BA lu ngalamin gak kayak shock gitu tiba-tiba, gila nih anak-anak sekarang nih gitu. Gen Z lucu-lucu nih. Sejujurnya kalau gue enggak ya, karena gue kan emang panggilan alamnya seorang ibu ya. Jadi gue ketemu ibu bumi lo ya. Ibu Suri. Bukan sesuatu hal yang ibu kota berbeda. Pindah dong dia sekarang. Nama lo IKN sekarang. Ada cabang IKN udah buka ya. Oke. Sorry. Udah nemu investor berarti ya. Udah. Enggak dari sini dipindah ke sana ya. Lanjut. Jadi manggilnya opung ya. lanjut. Bukan sesuatu yang kaget gitu karena gue tuh gabung di Pro 2 lewat Sore Ceria 14.
angkatan ke-18 gue jadi koordinator, kemudian ke Broadcaster Academy 1 tuh kan sekitar 4 tahunan berikutnya lagi. Jadi menurut gue karena udah pernah megang gitu, udah pernah menjadi koordinator, bukan sesuatu yang mengagetkan lagi gitu. Jadi apa ya, nggak terlalu banyak beda sih kalau gue zaman itu ketemu sama yang tadi dibilang anak-anak milenial dan Gen Z itu gue nggak terlalu kaget. Shock Cuman banget ya. malah yang terasa berbeda ya kalau gue pribadi dari megang Sorcher ke megang Broadcaster Academy itu bedanya adalah seperti biasa kan kita setelah bergabung lewat Sore Ceria itu kan ada masa pendidikan dulu, begitu juga di Broadcaster Academy ya, masa pendidikannya sekitar 3 bulanan. Itu beda, kalau Sore Ceria itu dia tuh kayak harus dikasih banget gitu, harus begini deh, harus disuapin begini ya? deh. Iya, kalau di Broadcaster Academy gue udah mulai mereka nyari sendiri gitu, jadi lebih cepat aja proses apa ya, masa pendidikannya namanya apa? Inkubasi. Inkubasi. Sebelum melopen ya. Iya. Pas pendidikan gitu. Pas materi itu ya. Iya. Oke. Terus kalau lu sendiri Be, ya kan anak-anak SMA ya udah biasa lah gitu. Misalnya, Apanya? Lo ambigu nih. Jangan dispasi dong kalau kita udah ngomong. biasa ngeliat gitu Ya. anak SMA karena di Sorcher kan, Ya. dan lu juga ngalamin Sorcher. Terus tiba-tiba BA nih anak-anak mahasiswa yang dari segi karakter, kalau Sorcher kan gue bilang sekali lagi itu adalah pembentukan dan bisa dibentuk di sini. Ya. Kalau BA tuh nggak tahu gue, so tau gue itu tuh udah jadi gitu loh, karakternya udah jadi, bukan sesuatu yang bisa diubah-ubah lagi gitu. Maksudnya emang dia yang nyebelin ya nyebelin gitu, atau emang dia yang gimana ambisius gitu. Lu setuju nggak sama itu? Atau emang ya masih bisa juga mereka? Kalau gue setuju sih emang ya. Kalau anak-anak BA itu udah kadang cara kita treatment gue kan dulu koordinator Sore Ceria juga gitu ya. Ketika gue treatment cara gue yang sama dengan anak-anak BA itu, dulu kalau Sore Ceria misalnya kita tuh kan kayak kita tuh berhak gitu loh marah untuk anak-anak Sore Ceria, negor karena gue koordinator kan. Lu Lu panggilnya apa dulu? apanya Sore Ceria? Ah. Manggil gua. Ya. Harus banget di Ya nggak kan semuanya Ya, juga ya. kayak gitu. Ya, ya. Gue dipanggil ayah. Ya kan? Lu masih anak aman lo. Iya, Sore Ceria. Iya, Sore Ceria. Sorry. Terus ada yang manggil gue. Nah, gua dulu dipanggil papi. Lu dipanggil Papi. Waktu itu lagi Lu panggil apa lu? Ami. Gua kan lagi rame-ramenya waktu itu zaman-zaman GGS kan. Ganteng-ganteng serigala Oh, iya. gitu. Dan gua kan termasuk terlibat juga dalam film itu waktu itu. Makanya gue dipanggil papi pada saat itu. Waktu itu kan si Ricky Harun manggilnya Papski tuh. Oh, lu circle lu dulu ya? Circle gue dulu tuh. Ricky Harun, Aliando ya. Iya. Lanjut. Ricu. Terus sampai mana gue tadi ya? Tapi Papi. Sorry agak nge-lag gue. Ya itu terus Lo berhak marah. bisa marah kan gue ketika anak SMA kita tegur gitu ya. Lu datang telat lo, cara siaran lo begini-begini. Mereka tuh kayak mengangguk gitu kan. Oke. Tapi kalau Broadcaster Academy karena mungkin basic mereka itu adalah mahasiswa yang kritis gitu ya. Ketika lu omongin, kadang-kadang mereka kayak masih ngejawab. Oke. Masih ngejawab, dan ini kayaknya lumrah sih untuk anak-anak mahasiswa ya. Justru kalau mereka diem aja yang agak aneh menurut gua. Jadi mereka tuh kayak ngelawan gitu. Makanya ketika mereka ngelawan sama gua, ya gua langsung main fisik. Alisnya gua cukur, Gitu ya. kukunya gua cabut gitu lah pokoknya. Ya kadang-kadang tuh membangkitkan emosi sih. Cuman ya mau gimana? Kalau misalnya dibilang umur jauh, dengan anak-anak Broadcaster Academy itu nggak terlalu jauh-jauh amat. Beda dengan kita anak SMA kan. Gitu. Kalau shock sih emang shock. Tapi menurut Tapi dia enggak ya? Kenapa ya? Enggak, kalau menurut gue ya, karena kan angkatan 1 tuh 2018 mulai ya. 18, 19, 20, 21. Otomatis juga yang masuk tuh memang anak-anak yang lahirnya di tahun yang berbeda juga. Jadi makin kesini tuh masalah tuh makin banyak kalau menurut gue Oke, gitu. makin problematik ya. Iya, sama media sosial juga kan makin berkembang ya. Ya kan kayak misalnya dia BA4. Ketika BA1, BA4 itu masih SMA kan Betul, anak-anaknya. Gitu. Dan mereka berkembang sudah mulai kritis sana kritis sini gitu. Dan BA5 nanti kita tantang nih. Nggak usah. Sama gini, sorry, menurut gue juga selain tadi ya 2018, 2019, 2020, 2021, jadi anak yang masuk juga dengan membawa isu karakter di tahun itu gitu. Nah ini juga berkaitan dengan karakter koordinator kalau menurut gue. Betul. Jadi dari awal, jadi ketika kita
formulasikan mau buka Broadcaster Academy, ditunjuk koordinator, itu si koordinator sendiri tuh udah punya proyeksi nih. Gue punya kriteria anak-anak tuh yang mau seperti ini gitu. Oh gitu. Jadi di tiap angkatan juga gitu. Ya. Di koordinatornya ini udah punya bayangan. Mungkin ada yang lebih mau lihat dia kemampuannya di segi akademik, atau mau pokoknya dia punya Jadi proyeksi. warna angkatan itu bisa apa ya? Sesuai koordinatornya, Nah, bisa kita bilang akan menyesuaikan ya Betul, sama karakter betul. Ya koordinator. malah terbentuk kalau kata gua. Karena juga memang jadi dia udah punya bayangan ketika dikasih tanggung jawab untuk jadi koordinator, gue punya dream teamnya kayak gini nih gitu. Gue mau anak-anak yang begini. Apalagi di angkatan 2, 3, 4 kan kita udah bisa lihat angkatan sebelumnya ya. Kalau angkatan pertama kan benar-benar blast gitu. Iya. Ya kayak lu lihat anak-anak BA4 kan? Gua banget tuh. Orang-orangnya. Iya kan? Iya. Yang apa? Yang gimana maksudnya Lu banget nih yang Lu mana banget nih? yang gimana? Anaknya tuh slow banget gitu. Slow living Santuy ya. ya, santuy. Santuy, pinjol di mana-mana. Enggak, kalau ini enggak. Maksud gua jelas pasti dari perasaan gue dari Sore Ceria deh. Pasti dia akan warnanya sama dengan koordinator terbentuk. Oke. Nah, Nah, karena treatmentnya tiap hari. ngomongin koordinator nih kan. Ini adalah satu orang yang dipilih ya. Ya. Sebagai penanggung jawab di satu angkatan tersebut. Betul. Tugasnya kan berat banget ya ini ya. Ini kayak Enggak sih. menteri koordinator ya ini ya, semuanya dia gitu kan. Menko Menko ya kan. Nah, kalau lu sendiri gimana nih sebagai koordinator, dan lu ngeliat koordinator tuh orang yang harusnya gimana sih untuk menyikapi anak-anak BA ini? Teman-teman Broadcaster Academy itu kan ketika kita buka pendaftaran sama seperti Sore Ceria sih sebenarnya ya, kita nggak punya target bakal angkatan ini berapa orang. Oke. Itu nggak kita batasi, jadi semakin banyak yang oke, ya udah hayu gitu kan ya, selama kita masih sanggup nge-handle-nya gitu. Nah, sebagai koordinator pada saat itu kebetulan gue juga lagi koordinatornya Pro 2. Jadi kan double tuh, harus mengkoordinatori. Lo juga sekarang lagi double ya? Enggak lah dia. Oh, triple. Berapa ya? Lu enggak. Pak itu ya, opung. Semua kerjaan lo ya. Ih, jangan suka klaim kayak gitu. Nanti dibikin story. Asik Iya. sendiri ya, gue bingung deh. Iya, jadi pada saat itu kebetulan lagi koordinator Pro 2 juga, kemudian jadi koordinator Broadcaster Academy. Menurut gue sih lebih apa ya, sebagai koordinator itu kalau gue menempatkan dirinya bukan sebagai Ketua. Iya, bukan, gue tuh nggak suka yang di anak-anak tuh harus kaku dan lain sebagainya. Bisa ditanya sama teman-teman Broadcaster Academy 1 tuh gue lebih kayak ya udah apa aja sama gue tuh, lu mau bertindak berperilaku kayak apa aja oke, asal siarannya harus bagus gitu kalau gue tolak ukurnya. Gitu juga. Tolok, bukan Iya, tolak. tolak ukurnya. Jadi gue juga kayak misalnya setiap anak-anak ini kan kesukaannya beda-beda ya. Kita di waktu kita materi juga kita ngajarinnya banyak hal. Kita kasih tahu produksi, kita ajarin music director gitu kan. Kita ajarin tentang bikin event, kita ajarin banyak hal gitu. Nah, lu kalau misalnya punya kesukaan dengan konsentrasi khusus, Kak gue kayaknya lebih suka di produksi deh gitu. Kak gue lebih suka di musik deh. Boleh, gue tuh lebih support, tapi lu siarannya harus lurus dulu, itu kalau gue. Oke. Siarannya dulu yang harus bagus. Karakter bebas. Karakter apa ini? Demokratis gitu maksudnya. Oh dia iya, iya dong. mau ngapain Iya ngapain dong. gitu. Bisa dilihat tuh anak-anak Broadcaster Academy 1 tuh karakternya luar biasa ya. Oh gitu. Dan Iya. kalau lu sebagai koordinator apa? Kan katanya tadi kan koordinator tuh bawa tema gitu di tiap angkatannya. Kalau lu apa yang mau lu usung gitu? Kalau dia kan the dream teamnya kan siaran bagus. Bebas tapi terserah mau ngapain. Kayaknya di luar. kalau lu tanya semua koordinator pasti itu duluan, pasti siaran harus bagus dulu lah. Kalau gua, ya pastilah yang namanya kita kan di sini radio ya. Bukan teater maksud gua. nggak baris berbarisnya yang lu utamain gitu. Ya itu di luar siaran harus bagus baris-barisnya. Nggak, maksudnya pasti siaran duluan yang bagus kan. Tapi kalau gua tuh kalau pembentukan karakter enggak lah kalau gua. Kalau Sore Ceria mungkin dulu iya, gua bentuk mereka ketika lu
tidak asik tapi lu jangan ngeselin. Gimana tuh? Masa gak nyambung sih? Kalau gue lihat ya, Kalau lu gue nggak asik lihat tapi lu nggak ngeselin gimana? Maksud gue gini, kalau lu memang orang yang nggak asik, minimal lu jangan ngeselin. Oh, Itu sore ceria waktu itu gue bisa bentuk. Hmm. Cuman kalau misalnya Broadcaster Academy itu ketika lu atur begitu, mereka akan berontak pasti. Mereka apalagi mereka tuh udah punya pergaulan di luar kan. Punya circle yang mungkin berbeda ketika mereka ketemu di sini. Iya, anak ini pasti awalnya ketika mereka Penolakan bertemu dengan gitu teman ya. dengan teman-teman ya kayak pasti pertama-tama kayak apa sih nih sepatunya KW itu pasti gua yakin pasti gitu, cuman lu nggak tahu aja mungkin kan. Nah, jadi gua bebaskan mereka untuk dari style ngapain terserah lu deh. Yang penting lu kesini jangan pakai celana pendek aja kalau gua gitu dulu. Oke. Udah gua atur kayak gitu aja masih kesini pakai sendal. Sampai sekarang. Ada ya? Ada tuh. Itu udah gomelin tuh. Udah gua bilang, dulu sih awal-awal pakai sepatu loh. Mana gue liat ada eksim-eksimnya gitu lagi. Ah, kalau itu gua nggak nyampe situ. Maksud gua ya kalau masalah kayak gitu tuh nggak pernah gua hiraukan. Oke. Gitu. Nah, ini menarik nih. Kalau misalnya koordinator ternyata kalau lu kan lu koordinator juga. Kalau Iya, lu gimana? juga lu kan koordinator. Dari tadi nggak ditanya lo ya. ya kan gua Nah, ini karakter ya. BA lu Apa, gimana kasih waktu tahu itu? Dulu, iya. yang gue cari waktu itu ya. Iya. Iya. Gue kan orangnya paling seneng ya merevisi kata-kata gue gitu ya. Gue ngaku aja. Ya, kata-kata gue di hari ini itu belum tentu apa ya? Maksudnya akan everlasting gitu sampai selamanya Iya. gitu. Lu takut lu sesali gitu maksudnya. Bukan, gue ternyata mikir jam apa tuh berubah gitu. Jadi Kalau pada harus- saat gue nggak nanya sekarang, gue nanya Iya, waktu lu jadi ditunjuk jadi koordinator, iya, lu iya. cari apa karakteristik dari Jadi di dari awal, audisi, ya. di awal, gue mau tuh angkatan gue itu adalah angkatan apa ya, yang gue kasih brief dikit aja, mereka udah paham masing-masing gitu. Oh, itu. Artinya kecepatan otaknya itu harus tinggi di angkatan gue. Oh. Kalau gue lihat ya, sorry, kalau gue lihat itu angkatannya si IB itu dia nyarinya anak-anak nongkrong, anak-anak yang lu banyak kawannya, lu gaul di mana gitu, lu nongkrongnya sama siapa, kegiatan di luar lu suka apa gitu. Kalau lu itu di akademik, kalau gua ngelihatnya. Kalau Ardi ada yang bisa ngomong nggak? Dia nyarinya apa? Dia lebih ke entertainment. Entertainment kalau dia. Gue lebih ngeliat dia kejualan sih waktu itu. Iya. BA2 tuh Maksudnya jualan punya semua. usaha UMKM Iya, gitu ya. UMKM, wira swasta. Bahkan sekarang kan sukses-sukses ya. Oke. Bisnis Ya, ya. bisnis. Jadi punya Iya. pandangan bisnis. Oke, Apapun oke. dijual di Oke, BA2 oke. itu kan. Oke. Gitu. BA5 Dan udah valid kelihatan gitu, belum? menurut gue valid teori ini BA2 tuh. BA2 valid. Valid teorinya. ya. Ya, kalau BA3 itu tadi gue bilang ya gue lebih ke Tapi dulu kenapa ya kok sebelum gua Ardi dulu ya? Koordinatornya? karena lo waktu itu masih megang searcher atau ya? Kalau nggak Iya. salah ya. heeh. Ah, enggak dong. Oh iya ding, apa dong? Ya sekarang kita bahas lagi nih Enggak, waktu itu kalau nggak salah- penentuan Iya, koordinator tuh gimana iya. coba? Kan kalau satu emang dia. Karena Karena emang secara masuk di Pro 2 karena dia koordinator juga waktu itu. Dia, lu, gua kan Iya, gitu jadi urutannya. kita kan ketuaan di Pro 2 itu Iya. diukur berdasarkan siapa yang masuk duluan. gitu. Iya, iya, iya. Yang Lu dulu. Lu Iya. dulu. Abis Lu. itu Lu. enggak Ardi kan abis itu lu kan? Iya. Habis Enggak, dia Ardi. Enggak seharusnya kan ya. Oh iya iya. Kalau iya. misalnya dari searcher nih. Iya. Dia, Iya, lu, gua. Gua dulu, Iya. baru Ardi. Oke. Perkara waktu itu Ardi duluan. Heeh. Karena pada saat itu ya gua masih inilah, Iya iya iya. masih nyari-nyari. Ya enggak waktu itu berarti kan harusnya Aris Villa harusnya gua nih. Iya. Skip nih gua Ardi. Ada Nah, apa itu ya? kenapa? Udah Ardi gua lagi, ya kan? Lu baru sekarang kan? Iya gua baru sekarang. Kenapa Iya. coba? Apa ya waktu itu ya? Gue juga lupa lagi. Ayo, misteri kan? Apa? Oh gitu. Emang ada wakil koordinator? Oh, ada wakilnya. Ah, emang ada ya? Emang ada? Gila. Oh gitu. Wakil nggak guna-guna banget ya? Ya memang. Di seluruh dunia ini wakil gak guna-guna amat. Ini sekarang kita masih nunggu wakil nih. Oh enggak ya? Udah fix nih, gue baru dapet nih. Udah ada. Udah. Serius. Oh, udah ya? Internal. Oh, internal. Ini Ya, informasi istana ini. Iya, pokoknya kan gua nggak tahu lah kenapa keskip gue ya. Tiba-tiba si Ardi. Yang jelas kan urutannya harusnya Villa habis Villa gua. Habis gua harusnya Gua. lu baru Ardi ya. Baru Iya. Ardi. Gitu. Gitu. Jadi
kalau misalnya tadi kita balik lagi gitu kan, kalau Philly dia yang penting siaran. Ya. Sama Karakternya. adab dulu baru ilmu kalau gue. Adab tuh. Kalau gue kebalik. Ilmu Dulu dulu. baru adab. Ya. Enggak, adab juga kadang-kadang belakangan lagi. Oh gitu. Oh, kelihatan. Ilmu adab ya. Kalau gue lebih ke adab-adab aja, ilmu nggak usah. Iya. Betul. Maksud gue kalau ilmu itu lo bisa gali gitu. Iya, Kalau benar. adab itu bawaan lahir. Iya, betul. Sulit. Iya. Makanya anak-anak gue adabnya bagus-bagus tuh. Masa? Iya, cuma satu doang yang enggak. Justru adabnya nggak bener tuh bertahan sampai sekarang malah. Gitu lah pokoknya kalau gua. Ya, tapi kadang-kadang gue juga bingung gitu ya, kayak bukan bingung sih, kayak gue nyesel gitu, kayak gue bilang tadi gue merevisi, gue mau ilmu gitu kan. Sebenarnya bahasa ringannya dari omongan lu tadi, lu suka nelen omongan sendiri kan ya? Gitu kali ya. Paling enak tuh ngejilat ludah sendiri gitu kan. Jadi menurut lu gimana? Ketika gue nyari ilmu gitu kan, ternyata anak sekarang tuh emang pinter-pinter Oke. gitu. Tapi krisis ya itu tadi, adab, krisis etika, krisis sopan santun. Gue jadi mikir, kayaknya lu percuma deh kalau pinter-pinter gitu kan. Mending gue hire AI aja sekalian. Gitu. Jadi gue kayak males banget. Digital dong yang siaran. Justin Bieber juga bisa siaran di Pro 2. Ya makan lu kan gitu kan, harus terantuk masalah dulu baru lu. Gua Raffi Ahmad itu tipe orang yang harus ketabrak dulu gitu, baru Tapi belajar. treatment lu berdua gimana kalau waktu lu masih megang koordinator BA? Lu kayak mana, Phil? Kalau gua Lu ada peraturan-peraturan khusus Iya. nggak? Nah ini Golden rules. lupa lagi gua. Kalau gua tuh kalau nggak salah sih ya biasa ya, meneruskan apa yang dititipkan sama kakak-kakak terdahulu waktu di Sore Ceria. Baju jersey nggak boleh. Terus Waduh, kalau sekarang lagi misalnya- musim lagi. Nah, kenapa sih kalau baju jersey nggak boleh? pedes. Bukan pedes pahit. Sampai ke mata pedesnya sumpah. Oh iya kayak cabai caplak tuh dia tuh. Terus abis itu salim tangan, tegur Yeah. sapa di lingkungan kantor RRI. Iya. Terus ya biasalah standar-standar yang dititipkan oleh kakak-kakak pendahulu di senior-senior di Pro 2. Yeah. Cuman kalau misalnya treatment gue ke mereka, karena itu tadi gue harus siarannya dulu yang lurus, itu mereka gue tempa dengan tugas-tugas ataupun PR-PR yang memang mengasah kemampuan siarannya. Jadi mereka gue telepon subuh-subuh, gue harus udah denger suara siaran, suara penyiar, bukan lagi suara-suara ya kak gitu, gue nggak mau. Pagi gue telepon itu mereka harus udah suaranya udah suara yang Lu nggak kena marah buat orang siaran. rumah tuh lo subuh-subuh nelpon gitu? Kan gue pakai handphone sendiri. Oh iya juga sih. Sorry. Telepon gue Gua masih pakai telepon telepon kabel itu gue. Iya, Terus iya. abis itu mereka gue kirim iklan, gue suruh contoh harus kayak gini, kayak gitu, kayak Iya, gitu. iya. Jadi gue Kalau lu kasih apa? tugas-tugas yang gitu. Gua, Golden rule lo ya. kalau gua itu check in check out. Oh. Maksudnya gini. Gua kan punya grup nih. Punya grup WhatsApp nih. Lu anaknya hotel banget ya lo ya. Gua hotel layar banget. Jadi gini nih, karena kan gua orangnya nggak bisa Hotel layar? Iya, petugas Oh, iya. hotel gitu. kan gua tuh orangnya nggak bisa memantau ketika gua ada di rumah itu gua kan. Hotelier maksudnya. Iya. Cuma dia nggak ngerti ngomongnya. Sorry. Hotel pembohong dong hotel layar. Iya, sorry. Ini harus dilanjutin kan? Ngomongnya nggak di hotel padahal di hotel ya. Tuh hotel layar. Jadi gini nih. Thank you loh. Nggak, jadi gini, kalau gua kan punya grup. Nah, gua kan tipenya kalau ketika sudah di rumah tuh gua kadang-kadang malas mantau. Oke. Itu kelemahan gua. Jadi gua kadang-kadang melihat perkembangan mereka tuh harus gua sengajain banget. Gitu kan. Kita nggak, lu juga emang nyetel radio di rumah. Gue di mobil sih. Gue nyetel sih, gue pakai handphone kecil. Gua juga di rumah nyetel ada radio gede. Kok jadi sama? Enggak, gua tadi gua pikir nggak ada yang denger. Kalau gue pantau. Ah, kalau gua Kalau gue kurang- kan di mobil terus kan gue. Ya emang tinggal di mobil. Tidur lo di mobil. Nah, gua orangnya nggak memantau mereka. Jadi ketika gua lihat, gua tuh sudah ada penilaian ketika mereka mulai mail open, sudah mulai ada materi itu gua udah kelihatan anak-anaknya cepat berkembang, gua udah tahu. Nah, jadi gua memutuskan untuk mereka tuh setiap yang datang ke studio, mereka harus check in. Oh, oke. Foto gitu, siapa aja yang siaran, siapa yang bertugas. Oh. Bertiga. Jadi ketika gue lihat kayak misalnya, mohon maaf, gue bukan membeda-bedakan, tapi memang agak beda nih. Misalnya ada satu kelompok yang mungkin mereka ini
bisa nih gue lepas nih, kayaknya udah berkembang. Jadi nggak perlu gue pantau. Oke. Ketika ada yang memang dia butuh Pantauan khusus. bantuan khusus, itu harus gue pantau. Itulah gunanya tadinya gue kenapa harus ada check in dan check out. Kalau check out kan nggak perlu amat, tapi kan udah check in, harus check out dong. Iyalah. KTP lu masih di situ. Iya dong. Belum lo ngambil ini apa namanya? apa film? Kalau kita di hotel itu Phil, Yang ini. kalau kita naruh uang nih, Nah, itu. deposit, Uang tahanan itu. uang tahanan. Nah itu kalau golden rules gua, dan gua mewajibkan mereka untuk harus tetap salim kepada penyiar-penyiar yang ada di situ, karena sudah jelas memang penyiar lebih tua usianya, harus salim, karena kan yang gue butuhkan adab. Kalau lo ya. Ilmu nanti kalau gua. Karena lu ngeselin lo kalau misalnya mereka so pinter. Iya kan? Nah, butuh adab dulu, merendah dulu mereka gitu. Jadi kalau masuk pintu itu harus nunduk mereka. Gitu, salim. Salim. Kalau salim itu menurut gua adalah salah satu upaya awal untuk lu menghormati yang lebih tua. Iya, respect sih, lebih Menurut respect. gua ya. Ya. Jadi ketika waktu zaman Covid aja, Nah, itu kenapa tradisi salim tuh masih dipakai ya, baik itu di Sorcerer atau BA gitu. ya itu kalau menurut gua itu Itu adalah kan maksud gua kan old school banget kan. iya. Anak sekarang kan ya lu tahu men, tos aja banyak macemnya Iya, gitu. tapi gua sama orang tua gua tetap salim meskipun itu old school ya. Nah, sesuai dengan karakter BA gua, adab. Lu harus salim sama yang lebih tua. Makanya ketika gue bilang, kalau misalnya ada senior lu di Pro 2 yang dia maunya apa tuh namanya, bom ya, tos bom ya, tos bom. Tos Covid. Tolong dong jangan Nah, dicuekin. gini, gue tetap suruh, lu tetap harus minta salim sama dia. Meskipun seniornya tetap nggak mau, oke kalau udah nggak mau, tapi harus lu duluanin salim. Kalau ada senior yang minta cium gitu. Ya, silakan, silakan. Salim dulu, tapi salim dulu. Enggak, salim sambil cium. Ya maksud gua cium Gitu. pipi gini, Iya. cium apa, cium tangan gini. Ya pokoknya intinya lo harus salim intinya gitu. Walaupun dia misalnya ketemu kan ada penyiar Prodo juga mungkin yang seumuran juga dengan BA kan, tetap salim meskipun nggak dicium tangannya. Oke. Gitu bro. Tuh ya. Kalau gua ya Itu salim pentingnya. salim, dan harus punya kendaraan sendiri kalau gua waktu itu. Lu? Iya, Kenapa? biar nggak ngerepotin teman-temannya. Pasti kalau misalnya ada satu yang nggak punya kendaraan dulu itu, dia milih-milih siarannya. Gua harus bareng dia, biar dapat tebengan. Nah, kalau misalnya Kalau memang yang penyiar yang nggak punya kendaraan gimana? itu hal yang wajar. Itu hal yang wajar. Oh gitu ya. Nah, maksud gua kayak gitu. Kadang-kadang itu penyebab keributan tuh gara-gara dia pilih-pilih jadwal. Karena misalnya ada di BA4 ada namanya si A. Tapi mulainya kan bisa tumbuh benih-benih dari antar-antaran itu. Itu yang gua nggak boleh. Oh, nggak boleh ya. Kalau dia BA-nya pacaran sama penyiar, it's okay. Tapi kalau BA sama BA nggak boleh kalau gua. Kalau gua nggak boleh. Nah ini masuk nih. Masuk. Masuk nih ke golden rule yang paling rules Iya, nih. gua nggak boleh tuh. Nah. Terserah lu mau pacaran asal jangan ketahuan gua. Itu. Ketika ketahuan gua suruh sumpah putus. Dari zaman Sorcerer itu kan, Iya. nggak boleh chinlock Ya nggak boleh cinlok kalau gua. sesama Sorcerer. Iya. Ya kan? Oh, sorcerer sama penyiar boleh. Boleh. Itu udah sering. Dan banyak. Dia juga pernah. Enggak. Ya sorry. Bukan lu berarti lupa gua. Nggak pernah. Nggak pernah dipublis. Ya itu. Ya nggak, maksudnya enggak ya, gue nggak pernah ada ya. Ya nggak usah dikonfirmasi ini. Paul lu keras banget lu. Kesana ngomong-ngomong. Kekeh banget Ya lu. maksud gue kan nggak boleh tuh. Nggak Kenapa sih? Ngeganggu kalau gue. Namanya Namanya kan, lu kan masuk Sorcerer Enggak. kan peraturan itu udah ada kan? Iya, Iya. udah ada. Dan Tapi apa yang lo rasakan Dan gitu? dia ngeyel. Kalau Dia dia kan ngeyel. Dia mau ngelanggar, mendobrak larangan itu. gua pernah. Bukan pengen, udah. Iya, Bro, jadi gue yang mengalami kasus itu ya, Phil ya. Di sore ceria. Kita kan sore ceria bareng nih gua sama dia. bareng. Gua pacaran sama teman sore ceria gua. Gue belum ada waktu itu ya. Belum. Belum, lu masih benih banget. Lu belum ngerti sekarang lah. Lu masih di bulak kapal, lu masih di bulak kapal, lu tau gak bulak Tahu. kapal? Tau nggak Lu lu? masih jadi anak mading di bulak kapal. Sorry, Ya. kita anak radio udah. Nah, waktu itu gue pacaran sama seangkatan gua. Karena ngeyel, Karena karena dia ngeyel. buat apa sih? Apa sih kenapa? Namanya Peraturan itu. perasaan lo nggak bisa di Ingin, ini, nggak bisa iya. tahan lo gitu. Tanpa kan gua. sepengetahuan penyiar ya? Tanpa sepengetahuan dulu awalnya. Awalnya iya, akhirnya gue ngaku dengan koordinator gua, Mbak Vira dulu. Tetap dilarang, cuman gue udah jadian mau diapain. Nah, Oh lu minta maaf daripada minta izin ya? iya, tapi berjalannya waktu ketika gue pacaran sore ceria itu ngeganggu banget bro. Dia ngerasa sendiri Ngeganggu. akhirnya. Ketika gue tuh pacaran kan nggak pernah ada yang mulus-mulus aja ya. Pasti gue ribut, ada yang namanya ribut. Iya sih. Pasti ribut. Siapa yang gak ribut sama lu sih emang? Orang suka berantem banget, gue Jeffrey Nicole banget sih gua.
Jadi gue kalau gue lagi nggak enakan gitu berantem dengan pacar gue ketika gue pada saat itu. Dulu kan gue selalu siarannya bareng dia jadinya. Oh. Mau nggak mau. Random Nah terus. itu ngerusak ritme sih menurut gue ya. Jadinya ya. Kadang-kadang gue dipanggil sama koordinator gue, Dek lu gini-gini nih segala macam lu jangan kayak gitu dong. Lu waktu itu masih muda. Kalau Iya masih dong. sweet-sweet, masih masa-masa indah, Bagus banget tuh siaran gua. bareng segala Keren. macam itu enak gitu. Tapi ketika Berantem. masuk masa masalah, waduh ngerepotin. Belum lagi fitnah-fitnahannya. tuker jadwal, nggak Iya. mau gitu-gitu. Fitnah-fitnahan tuh gue memfitnah pacar gue loh. Iya, Kok pasti, bisa? pasti fitnah-fitnahan. Lo tau nggak dia waktu itu gitu. Nah Iya, itu iya. ngeganggu sih. Iya, iya. Jadi dia udah ngerasain sendiri, akhirnya di saat dia jadi koordinator dia lebih keras concern tentang itu. Belum jelas-jelasannya Pasti, ya kan? pasti itu pasti. Mana di sini barang baru tiap tahun ya. Ah, tau kan? BNIB lo tau kan? Lo? Nah, itu tuh. Ada yang ketawa, Be. Pokoknya golden rules gue waktu itu jangan pacaran di satu angkatan. Kalau sama penyiar lo terserah. Yang penting penyiarnya mau sama lo. Udah gitu aja. Gitu aja ya. Kalau gua. Oke. Dan ini makanya jadi salah satu golden rule yang paling pertama disebutin gitu Iya. kan. Karena emang gak enak ya kali ya. Enggak enak dong. Sama ini sih menurut gue tuh aturan-aturan yang sudah ditetapkan baik itu ketika kita gabung di Sorcer, kemudian kita terapkan di BA. Broadcaster Academy, itu kita udah ngerasain gitu. Kita udah ngerasain dan makin tahunnya kita makin tahu. Sekarang gini aja deh, ketika misalnya kita bertiga ditambah Ardi, Obi dan Ara, ketika kita audisi misalnya ada anak satu orang yang datang kemudian dia melalui proses audisi itu kita udah tahu, kayak kita tuh udah punya ini iya atau enggak tuh kita udah tahu, udah hampir rata gitu, karena kita udah menangani audisi itu udah cukup banyak. Bener gitu. sih. Iya. Ketemu banyak orang. Makanya ketika pas audisi itu kayak mereka yang pura-pura malu, pura-pura bisa gitu ya. Kita tuh sebenarnya tahu, guys. Tahu. Jadi lo nggak usah terlalu yang dibuat-buat banget ketika nanti audisi ya, buat lo yang semua pengen audisi. Karena udah tahu pasti. Udah banyak banget ya karakter yang udah kita temuin kan. Oke, jadi emang itu tadi dan rulesnya emang cukup apa ya, tricky gitu ya. Ada yang ngelanggar tapi lo rasain sendiri gitu Iya kan. betul. Karena kan selain lu tuh ada satu orang namanya Doni apa kalau nggak salah. Tipenya kayak lu juga gitu ya. Ya, itu kan ikut-ikut gua. Bukan gua yang ikut-ikut dia. Salah sendiri lo ngasih nyari panutan yang salah. Karena lu juga niru Yudhistira ya. Iya. Wah itu Jadi dia menurun Itu gitu. rootsnya itu ya. Tapi ada satu ini ya, ada satu mitos lah ya bisa dibilang ya, mitos di antara Sore Ceria dan juga di Broadcaster Academy. Pasti anak-anak itu ada Menyerupai. menjadikan kita panutan, role model. Gitu. Jadi karakternya turun temurun. Turun temurun pasti ada nanti ada IJ selanjutnya itu pasti ada. Udah ada. Udah ada. Udah ada ya? Udah ada. Ciri-cirinya apa itu? Ciri-cirinya. Udah takut lagi. Tunggu aja nih. Nih. Bisa di switch ya ke sini. Jangan. Nggak boleh. Ini nih. Ya pokoknya pasti ya kita dijadikan role model yang namanya penyiar-penyiarnya itu pasti. Makanya tetap juga kita harus jaga sikap juga sebagai penyiarnya gitu. Yes, Penyiar-penyiar tetap di Pro 2 gitu. Karena mereka ngelihat kita kan ya sebagai Betul. orang yang mereka lihat pertama kali. Dan kita juga ini sih menurut gue sebagai koordinator juga selain kita ngajarin mereka, selain kita juga ditiru oleh mereka, menurut gue juga kita mendapatkan anak-anak yang bagaimana mereka memperlakukan kita tuh bagaimana kita memperlakukan mereka menurut gue gitu. Jadi ketika kita berlaku seperti apa sebagai koordinator, tuh anak-anaknya tuh bakal memperlakukan kita kayak gitu. Iya. Jadi lu pernah nggak lu marah terbesar lu dengan anak-anak Broadcaster Academy lu ngapain? Yang angkatan gua. Iya. Anak BA3. Iya. Pernah gua. Iya, marahnya kayak mana? Nggak, dan gara-gara apa? Oh, gara-gara apanya nggak usah deh. Lu gimana tindakan lu? Hei lu, gua gituin kan. Ah, masa sih lu kayak gitu? Nggak mungkin banget lu. Ini durasi udah lama banget. Bodo amat, biarin ini spesial nih. Banget gua juga. Nih mumpung nih. Apa nih? Keluar semua aja lu. Sekalian lu. Gua juga mau ngomong sama anak BA4 juga nanti nih. Ini BA3 kamu. Lo. Di sini gue bisa ngomongin lu semua. Oke, terus. Jadi ya gue bilang tadi gitu kan, gue suka merevisi apa yang gue jadi gini, sebenarnya bukan merevisi sih. Jadi Nelan omongan sendiri. Udah langsung aja. ya itu bisa dikatakan ya. Tapi menurut gue gini, kayak di BA1 gue ngerasa nih, waktu itu kan gue memperhatikan, gue sebagai pemerhati kan. Wah, gaya lo, pemerhati Bapak lo. Ahmad Nyerupa ya. Pemerhati ya.
Ya bukan pada saat itu Iya, kan. iya. Ini adalah project pertama kita tahun Iya. pertama. Oh gue mau riset dulu nih. Karena beda sama Sorcerer kan. Ya anak kayak gimana segala macem gitu kan. Nah yang pada saat itu gue butuhkan adalah gue ngerasa Pro 2 pada saat itu butuh orang-orang yang pintar-pintar. Di BA1 Iya. ya kan, di BA2 udah lumayan gitu. Di BA3 nah ini nih waktunya gue. Tapi setelah itu gue lakukan, oh ternyata di tahun itu kebutuhan orang pintarnya ternyata orang pintar tuh banyak di tahun itu. Ternyata kita butuh yang lain lagi gitu. Iya. Yang lain lagi adalah pintar dan beradab. Iya. Ya kan, dua itu. Makanya kemarahan gue adalah ketika orang-orang pinter-pinter ini nih yang udah gue pilih-pilih itu kan. Sebenarnya kita nggak boleh milih ya kalau koordinator ya. Boleh. Boleh ya. Ngasih ini nih, ngasih rekomendasi aja. Tapi ngejuri nggak kan? Enggak. Ngejuri kok. iya. Ngejuri iya. Enggak, kalau kita waktu itu juri, kita undian. Oh gitu. Iya, Undian keluarnya yang pertama, yang angkatan 1 angkatan gue sama angkatannya yang kita di Oh, kafe kayu-kayu apa? Juri kan cuma 3. Iya, kita berenam. Berenam. Gak mungkin kalau kita 6 yang ngejuri, karena harus ada yang megang acara, 3-nya, Iya. setengahnya harus mengkoordinir acara supaya tetap berjalan gitu kan. Karena kita belum punya banyak. Biar personil kita ya. adil dan merata pada saat Broadcast Academy kita undi. Iya benar. Keluarlah kita berdua ya. Iya. Lu siapa sih jurinya tuh? Lu sama Obi pokoknya. Iya, sama Obi. Oke, Di 2 angkatan pertama tuh gue sama Obi keluar mulu. Iya. Iya, nah pas di angkatan gua udah dapet lah tuh yang gua mau. Tapi pada saat itu karena zaman kebutuhan kan anak-anak sekarang pinter-pinter kan. Iya. Tapi kan ya gitu tadi kan, pada kurang pelajaran semua kan. Atau kurang ajar gitu. Kurang ngopi mereka itu. Udah kelebihan. Kelebihan kopi. Sorry. Jadi ada satu momen gue ngumpulin mereka. Jadi gue bagi per grup gitu kan, gue kumpulin mereka, gue ngomong di ruang rapat. Iya. Gue kayak apa ya, lu cerita semua kayak ruangan terbuka deh, lu mau cerita, lu mau ngeluh kesal segala macem, apapun boleh di situ gitu kan. Nah di situ tuh forum kita dulu udah Forum. ada di Sorcerer. iya, lu nyebutnya forum. Forum. Oke. Ya gue nyebutnya cuma pertemuan aja gitu. Oh, iya. Evaluasi. Kan Ya. lu gak Sorcerer, udah next. Oh iya. Forum bro, itu namanya forum. Ya, di mading gua. Terus Terus habis itu ya udah. Itu orang-orang yang jadi gini, gue mau ngeratain semuanya gitu. Oh ternyata kalau misalnya orang pinter kebanyakan, lu tau Real Madrid nggak lo? Tahu. Pemain bintang semua kan. Iya. Tapi egonya kan gede-gede. Tapi gue ngeliat ada bintang-bintang amat sih dia. Nggak ngeliat sih gue. Terus Itu bintang-bintang di kampusnya be. Iya. Emang di sini aja kita ngeliat. bandingin sama BA4 bintang-bintangnya. Oh iya itu halo. lebih sih. Terus? Itu Manchester City kalau B4. Ya kan, udah bintang ya kan, Iya, mata iya, duitan iya. semua lagi. Betul, anak event semua lagi. Itu dia. Nah kalau di tempat gua udah lumayan, maksudnya mereka adalah orang yang penting-penting. Iya, terus lo dominan-dominan. marahnya tuh gimana, maksud gua tindakan lo yang paling Karena mereka parahnya? mencoba untuk ini apa ya, kayak membentuk role sendiri, mengatur. Dan akhirnya lo marahnya gimana ke mereka? mengatur koordinator. Siapa sih? Sorry, BA3 siapa sih? BA3 dia lah. Iya, bukan anak-anak, orang-orangnya. anak-anak ya. Gue sebutin ya. Iya nggak apa-apa dong. Biar gue ingat, gue kan udah Raka, banyak lupanya sekarang. Raka. Aduh nggak ingat lagi. Nggak. Anak UI, Raka. Oke. Ya kan, ada Thalia, Salma, Putih, Oh iya, oke. Iya gue tahu. Lula, Ingat. Berlian. Iya. Berlian tuh aja waktu itu posisinya udah bukan maksudnya mahasiswa, tapi ngejabat asdos gitu kan. Iya, gue ingat. Ada Oja, Oja. Mampus Penari lu ya, sebutin penari ya. semua Iya, lo, gua jangan tahu. sampai ada yang ketinggalan lo. Mika. Marah kalau nggak nonton. Wira. Wira. Iya, ingat. Nah justru itu yang gue temuin ketika Kalau orang. dua siapa? Hah? Dua? Tuh Enca, Oh ya, oke. si Lisa, Zayan, Lukas. Labesa. Oh ya, oke. BA1, Biasa. Naomi, Gua Usi, udah lupa banget. Doni, Doni. Dendi, Putri, banyak. Oh iya. Ya banyak sih, cuman gue lupa gitu. Juna. Kalau Terus, BA4 pasti lo masih inget lah kalau BA4. Ya, Gak usah gue sebutin. karena gini ya. Kalau BA4. Karena kan BA sama Sorcerer kan jalan bareng tuh, banyak nama-nama yang Oh, gue tuh kayaknya keselip, inget ya keselip, kenapa gue keselip. kena skip jadi koordinator. karena lo masih Sorcerer, koordinator. Enggak, bukan koordinator Sorcerer gua. Waktu itu berjalan Sorcerer ada audisi dan kayak waktu Iya. itu diturunin gua untuk jadi koordinator Sorcerer. Cuman akhirnya nggak jadi karena ada anak 3 baru nih. Oh iya. Ya Iya, kan, iya. Usi, Naomi dan Usi dan Naomi doang ya masuk ya waktu itu. Nah, jadi mereka lah yang bertugas untuk jadi Sorcerer. Gua sempat keskip.
Iya betul. Gitu. Ya sorry itu intermezzo. Ya. Ya jadi waktu itu gitulah. Energinya gede banget gitu. Mereka gitu Iya, kan. Terus dengan segala macam latar belakang keilmuan yang mereka punya, mereka ahli di bidangnya masing-masing gitu kan. Wah, ini nggak bisa nih. Harus ada tangan besi yang Iya. masuk gitu. Enggak, yang gua tanyain ini lu lu gimana waktu itu marahnya ke mereka? Apakah lu bentak-bentak, apakah lu diem aja apa gimana? sampai ada momen-momen gua gebrak meja gitu. Karena emang udah nggak bisa dikontrol lagi itu orang-orang. Sebegitu Padahal itu mengalnya ya? udah gue bagi kloter-kloter lo bayangin. Tapi itu juga masuk ke babak di mana lu adalah orang yang suka nelan omongan sendiri ya. Karena pernah ada momen di awal masa pendidikan dan dia menjadi koordinator, itu dia bilang sama gue secara pribadi nih. Apa tuh? Secara pribadi Seru dia nih, bilang, bukan ini seru nih gua nih. dia bilang bahwa metode ajar gue nanti akan seperti ini Phil gitu. Gue nggak mau seperti ini gitu. Anak-anak zaman sekarang tuh nggak bisa langsung berhadapan dengan tangan besi. Anak sekarang Iya, itu punya mental awareness yang begini Phil. Jadi mereka tuh harus disayang, dilembut, pokoknya itulah. Iya, Sehingga iya, kita iya. tidak menjadi toxic suasana toxic apa bahasa Inggris? Toxic, Toxic. toxicity. Environment. Ya, thank you. Aduh, gua Toxic nggak tahu. environment gitu. Terus Gaslighting. oke. Jadi dia mau Puting beliung menjadi nggak masuk ke situ juga. Bukan. Bukan. Itu nggak ada Oh, itu istilah bencana yang gua bilang tadi. jadi dia mau Tsunami. jadi dia mau jadi orang yang seperti itu Iya. gitu. Metode ajar gue nanti Phil, gue pokoknya karena ini anak-anak yang begini, gue maunya begini, nggak mau pakai cara-cara lama, dia bilang gitu. Iya. Tapi ternyata beberapa hari yang lalu dia telan lah itu omongannya sendiri di depan muka gue, mata dan kepala gitu kan ya. Ternyata nggak bisa juga harus begitu gitu. Kalau bahasa iya, dia iya, itu iya. apa? Stop meromantisasi apa? Stop meromantisasi Gen Z. Nah, dia Oh, gitu. dia telan omongannya sendiri. Ya karena menurut gue ya gue akhirnya ngaku gitu ya. Gini dulu dong, pengakuan dong. Gue ngaku ya. Ada di Instagram gue. Gue kan dulu kan nggak mau bikin Instagram. Nah gue tweet tuh. Postingan pertama gue itu gara-gara gue dipaksa sama anak-anak sorcer gue waktu itu. Oh iya. Waktu itu gue ada sorcer. Sebenarnya banyak sih, J. Sebenarnya banyak kan. Menelan ludahnya sendiri tuh banyak kan sebenarnya. Ya udahlah. Harus kita dekte enggak? Banyak banget loh film. Gua Tidak banget nih. selesai nanti. Gede banget nih gua. Semakin lo banyak merevisi omongan lo, semakin tinggi jabatan lo di negara ini. Oh, Itu udah semakin banyak belajar sebenarnya intinya. Itu ya. syarat sih sebenarnya. Iya. Pokoknya semakin munafik tuh semakin oke dong. Semakin hipokrit itu. Iya. Kalau dia pasti kan ini ya. Apa tuh? Diktator lo, kalau marah lo ya. Marah gue. Iya. Ya kalau gue jadi gini, kebutuhan pada saat itu mungkin berbeda sama saat yang sekarang gitu. Kalau gue kan orangnya suka loncat gitu Iya, pikiran iya. gue kan. Oh, jadi ketika waktu pas dia nyarinya adat gitu kan. Oke, gue harus nyari yang pinter. Tapi ketika orang pinternya banyak, gue harus kembali lagi ke adab gitu loh. nggak beradab. Jadi Iya, kayak iya. apa ya? Sebenarnya tuh dialektika yang ada di pikiran gue gitu. Pikiran harus dilawan dengan pikiran lagi. Pikiran gue pada saat di 2020, gue lawan di 2022. Jadi gue sebenarnya ngelawan diri gue sendiri gitu. Padahal min ketemu min plus hasilnya kan. Iya kan? Iyalah, jelas. Jadi itu kayak apa ya? Gen Z terlalu diromantisasi dengan segala macam mental issue gitu kan. Di tahun 2019 atau 2018 gue udah concern tuh sama isu itu. Di saat orang-orang pada belum tahu masalah itu, ya kan? Iya. Kalau gua sih dulu itu ke anak BH4, gua kan memang orangnya temperamen ya kalau gue ya orangnya. Temperamen selalu marah gitu. Tapi Lu ketika ngaku dengan ya? ngaku gue orangnya temperamen. Tapi bisa lu cek ke anak-anak BH4, gue tuh jarang yang marah-marah yang harus ngegebrak meja gitu, nggak ada gua. Jadi diemnya orang temperamen tuh kayaknya momok bagi mereka gitu kan. Jadi ketika BA4 itu udah mulai ada yang ngeganjel di hati gua diemin malahan. Tapi mereka yang merajuk lo ke gua. Itu justru puncak kemarahan lo ya. Nah, itulah berhasilnya gua memilih adab duluan. Oke. Banyak kok anak-anak BA, tapi ada di sini yang operator nggak pernah minta maaf sama gua sih. Cuman ada anak-anak mungkin yang gua diemin aja tuh mereka langsung minta maaf ke gua gitu. Dan gua tuh kan penerapan adab gue tuh ke mereka kayak misalnya ya gue ini kan adab gue nggak bagus ya, adab gue ini sebenarnya. Tapi jangan sampai kayak ke gue, makanya gue nerapin adab-adab yang pengen gue sampein ke mereka. Gue kan peralihan dari ketika BA, gue masih koordinator BA4 dan gue masih di Pro 2, beralih gue ke Pro 1 kan. Dan gue akhirnya
sedikit lost kontak ke akhirnya anak-anak. agak pincang tuh kan. Agak di situ. pincang. Tapi gue bikin rules ke mereka tuh ketika ada gue di Pro 1, lu harus samperin gue. Lu harus samperin gue. Dan gue kan nggak bisa tiba-tiba gue masuk ke Pro 2 gitu kan. Untuk ngecek siapa. Itulah gunanya check in check out tadi. Tapi mereka sering nyamperin gue. Ada beberapa juga yang enggak sih. Nah itu. Tapi dari 100% hanya 30% yang nggak beradab. Oke. Mau sepakai inilah, gue pokoknya nggak beradab tuh ada 30%. Yang nggak Gitu. sesuai sama itu lo ya. Iya. Dan gue punya rule satu lagi ketika mereka resign dari broadcaster. Kan ada tuh kan dari zaman Sore Ceria nggak ada yang pernah sampai tuntas kan mereka kan. Anak BA itu ketika mereka resign, mereka harus menyerahkan atribut mereka ke gua. Oke. Jaket mereka dan ID card ke gua. Itu harus dipulangkan ke gua. Kalau gua gitu. Jadi agak numpuk tuh di rumah. Udah banyak ya. Udah banyak. Itu harus balikin ke gua, itu rules gua sih. Jadi biar mereka nggak semena-mena dapetin ID card dan baju itu kan susah. Nah, sekarang kita ngomongin pengalaman lu sebagai koordinator nih. Sama angkatan lu ya terutama ya. Ada nggak hal-hal yang paling unforgettable yang pernah lu jalanin sama mereka gitu? Terserah per angkatan, per orang. Ya lu dulu Phil. Biasa satu. Apa ya? Apa? Oh kalau gua tuh apa ya? Gue tuh sangat memfasilitasi ya mereka mau apa gitu maksudnya. Mereka mau apa, hayu gitu. Mau main keluar, mau main kemana, hayu gitu. Bills on me. Kadang-kadang gua gabung sama mereka. Bisa ngasih BA4 digabung aja nongkrongnya. Itu kenapa lu nggak pernah lupa ya? Karena lu inget bayarinnya. Oh enggak inget gue. Harga-harga gue nggak inget. Bahkan Iya, ada tapi yang maksud gua apa nih? Apa misalnya gue mau momen-momen dia yang gue mau spesifik kumpul nih, gitu? sorry gue mau kumpul sama gue nggak pernah sama individu gitu, maksudnya gue tuh rame-rame mereka tuh mereka rame-rame. Kemudian ketika kita mau ngumpul misalnya mau ada kegiatan apa, acara apa, ada satu yang di Jakarta itu gue bayarin tiket PP-nya kesini. Wow. Goks. Berarti lu nggak Gitu, pernah ngerasain jadi gua split bill itu nggak pernah ya? Nggak ngerti gue. Oh iya. Ya, jadi Kok kalau BA4 malah nggak tahu yang bilnya ditanggung tuh nggak ada yang tahu kalau BA4. Taunya split bill semua. dan itu berlaku untuk hal kecil ataupun hal besar, semuanya bills on me gitu. Karena gue ngerasa itu adalah sesuatu yang ya udah wajar gue keluarkan karena mereka udah kasih effort yang sekian banyak buat gue gitu. Kemudian gue juga kenalnya sama mereka tuh sampai ke orang tua di rumah ya, sama sih kayak gue sama anak Sorcer gitu. Jadi ketika mau nongkrong, jadi kalau ditanya momen apa yang nggak bisa dilupain, kita kebanyakan nongkrongnya. Iya. Disebutkan kafe, bar dan lain-lain, ternyata kita rame-rame. Iya. Gimana ya? Semua Buka titik di sofa, kota buka ini adalah kita ya. Iya. gitu. Cuman memang banyak gak ingetnya bapak pagi. Gimana? Oh, banyak skipnya ya. Tengah malam itu banyak skipnya. Gua juga kalau misalnya ngeliat mereka nongkrong dulu Pantes biasa gak itu inget. 50% yang nongkrong, 50% yang rescue. Itu sama siapa tuh? BA4? Nggak, BA4 B1. Oh, BA1. Iya. Gitu. Jadi banyak gak ingetnya. Kalau gua Masa sih ada nggak yang Iya. kalau karena gue itu banyak ini, gue sama kayak Philly, gue bills on me gue. Di situ, pas di parkiran bagi-bagi dong. dan di Bentar WhatsApp lagi. ya hampir rumah ya. Iya. apa ya? Gitu. Lu ada nggak? Ayo dong. Ya kalau Ada. Yang paling gue inget kalau masalah senang-senangnya sih karena banyak ya, kita ke kafe, bar, hotel, you name it, kita banyak. Cuman yang paling gak bisa gue lupain itu adalah gue itu menyentuh sampai ke hal-hal pribadi mereka. Jadi mereka tuh ceritanya Oke, bukan Be. cuman oke. Kalau BA4 gimana, Be? Justru lo kayak gini lo orang curiga lo. Oh gitu. Oh gitu. Gimana sih lo? Orang biarin aja. Sorry, gue lagi ini ngeliat pertanyaan. ketika ada masalah di rumah atau masalah sama pacar itu gue sampai ke sana-sana. Itu aja nggak bisa gue lupain sih kok. Makanya waktu itu gue sempat ada tulisan juga, gue kalau misalnya disuruh jadi koordinator mereka sekali lagi juga gue masih mau. Kalau gue nggak sih. Koordinator mereka lagi ngapain? Kalau gue nggak, Mereka mohon kan maaf. udah semakin problematik. I just love them so much gitu loh. Emang kalian enggak? Emang kalau disuruh ngulang 1 tahun jadi koordinator angkatan kalian lagi nggak mau? Minimal udah lewat 4 angkatan dulu kalau gue. Kalau gue disuruh ngulang lagi BA4 nih, udah. Mohon maaf. Enggak Taruh. sih kalau gue. Kalau gue momen gue tuh ketika mereka pertama kali ke rumah gue.
Rumah lo yang lo cicil itu? Iya memang kalau rumah gua. Tapi kan duit gua sendiri. Daripada numpang sama mertua. Lu jangan gitu, Bro. Nggak numpang. Privilege itu. Proses balik nama. Nggak, kalau gua Gue gak ikutan. Kalau gua Belum punya rumah. mereka Semua. mereka itu Lo waktu penthouse bukan rumah ya. ini bisa gua lanjutin nggak? Gua tuh teringat itu ketika mereka ke rumah gua pertama kali, kan rumah gua tuh kayak katanya kayak daerah perempuan tanah lada ya. Perempuan tanah lado. Iya, iya. Jauh. Film waktu horor itu film ya. horor. Nah, tuh lucu aja mereka kan iring-iringan. Itu kalau momen-momen yang sepele lah ya. Tapi momen yang nggak gua lupakan lagi tuh ketika mereka kayak lagi buka forum waktu itu. Ada beberapa orang yang tadinya gue pikir dia adalah mentalnya kuat, nangis juga. Cowok loh ini. Nah itu ternyata yang baru gua sadari ke mereka tuh bahwa sebenarnya kita juga nggak bisa terlalu frontal ngomong ke mereka sih, karena mereka udah anak-anak zaman sekarang yang nggak bisa menerima omongan terlalu tajam gitu. Mereka nangis loh. Itu jadi treat tuh kalau itu. Iya, karena kan Bisa viral loh omongan lo. kayak Ini dulu. gue ngetiknya sambil gemeteran. Iya gitu kan, aduh. Pembukaan. Twitter tuh. Kalau misalnya gue dulu kan. Oh ya, awal-awal treat ya Ya, kan. Gue ngetiknya lagi di depan teras nih, kayak pengen tahu banget gue. Masih gemeteran banget. Ya itu kan kayak pelajaran juga buat kita yang mungkin kita menganggap mereka itu adalah junior gitu ya. Ketika lu ngomong, dia awalnya ketawa-ketawa aja, lama-lama makin apa ya, bete juga lama-lama intinya gitu. Dan itu kadang-kadang gue rasakan ternyata bercandaan kita memang harus ada yang ngontrol sih, gitu. Oke. Ya itu mungkin gue juga rasain sih ya. Ketika ya itu tadi kebutuhan gue pada saat itu kan, ya gue butuh orang-orang yang cepet gitu. Iya, ya, karena cepet gue mikirnya. sifatnya gini kan, gue orangnya suka ngecengin gitu. Dan ketika gue dicengin gue nggak masalah kan. Nah ketika gue ngecengin dia lo harusnya jangan marah juga. Nah tapi ternyata nggak bisa diterapkan ke anak-anak zaman sekarang. Gitu. Nggak bisa pakai bercandaan-bercandaan kita Nggak itu bisa. ya. Kayak tadi lo misalnya ngomongin rumah gue KPR tuh. Mungkin kalau orang zaman sekarang lo ngomongin gitu, yang dia perasa banget kan marah pasti kan. Marah ya. Emang kenapa gue ngomongin ini? Makanya gue balas tadi lo. Oh lu Udah gitu. gak usah balik ke sana lagi. Next. Move. Jangan balik ke situ lagi. Kalau kenangan-kenangan gue orangnya selalu pelupa sih kalau gue. Nggak ada gitu. Momen- Kan lu kan baru. Iya. Tapi gue Momen lu dikasih surprise. tuh kalau udah tidur udah lupa gue. Masalah-masalah. Kalau lo Apa? yang gak lu lupain sama BA angkatan lo ya, iya. jangan angkatan lain ya. Sama BA angkatan gua lo. ada, gua inget gua waktu. tolong. Oh iya. Gua ada, gua yang inget waktu gua ulang tahun, mereka ngasih gua kado surprise. Oke. Sepatu tuh katanya tuh Tria. Iya, lu mau banget sih lu. Sebutin. Patungan nggak lo? Dapat sepatu gua waktu itu dari mereka. Cuman salahnya mereka nggak nanya dulu sepatu apa. Akhirnya gua punya 2 tuh yang sama. Itulah ya. Maksudnya untuk orang-orang kayak kita udah sih tanya aja mau kado apa gitu, jangan Komunikasi surprise. adalah kunci ya. Betul. Nah, cukup. Kembali pertanyaan gue tadi, kalau lo ada momen yang nggak bisa lo lupain dengan banyak. BA yang lo koordinatori ya, bukan BA lain. Ya karena kan ya gue tuh orangnya kan lambat panas ya kalau gue ya. Ini minum gua tadi ya. Bukan. Ini apa sih, handphone orang mau, minum orang mau. Ini minum gua tadi, salah naruh aja di situ. Ya kalau gue tuh pas lagi ngobrol di rumah gue sih, mereka tuh ngobrol bisa sampai malam banget Ya. gitu kan, sampai jam 1 gitu kan, sampai yang punya rumahnya beneran tuh marah. Bukan marah sih. Bukan marah sih, kayak lu balik apa? Lu nggak ini, nggak pada tidur Gue pernah gitu. lagi kena marah waktu bertamu ke rumahnya. Iya, emang galak isi rumahnya. Ya nggak pada tidur gitu kan. Ya nanya aja jam 1 lu ngobrol apa aja sih sampai jam 1:30 gitu kadang-kadang. Itu Itu sih tabu ya bagi lu ya. buat gue ya. Iya gue kan orangnya kan ini banget sih, jam biologis gue tuh normal banget gitu. Oh, jam 9 tidur. Jadi itu nggak bisa lo lupain apa lo terganggu? Ya akhirnya gue karena terganggu. Gak bisa dilupain. Ya karena apa ya, banyak obrolan gitu dan Oh maksud sorry, gue kalau BA1 kita Menarik. ngobrol sampai jam 1 jam 2 nya di luar. Baru mulai malah itu. Baru mulai. Sorry, BA4 pun begitu loh, Je. bedanya. Nggak di rumah. Iya kan. Kalau gue orangnya kan homey banget ya, maksudnya gue rumahan banget gitu. Iya. Nggak kayak kalian kan.
Ibu di rumah, papa di rumah. Makanya di rumah tuh semuanya disediain. Lo ngerasa nggak kalau BA4 itu jarang nongkrongnya di RRI? Kenapa? Ya karena kita nongkrongnya di luar. Oh iya. Iya nggak Lo tau keganggu. nggak tongkrongan BA4 favorit lo ini? Favorit BA4 sekarang di mana? Di Tahu. rumah dia. Nah itu. Tahu gua. Tahu. Itu waktu itu pernah pengen nongkrong di tempat gua bilang kejauhan, udah tempat IJ aja kata gua. Bingung gua ya. Kalau BA gue tuh startnya jam 7. Sorry, mereka kan bukan nongkrong ke rumah lu, demo kan? Wow. Pengaduan. Kamu di sana JPU penasihat hukum di sana ketemu tuh. Kalau nih gue kasih tahu nih, kalau BA3 nongkrong di rumah gue dari jam 7 bisa sampai jam 1 setengah 2 ya kan. Kalau BA4 itu jadi jam 2 siang. Yang guanya nggak ada. Lu bayangin. Kalau BA1 Dari jam 2 nggak nongkrong ke rumah lo ya? Nggak, waktu itu lebaran doang datang. Dan kayaknya cukup lebaran aja. Udah deh kayaknya. Udah lah kan, udah lama itu ya kan. Kalau B4 tuh dari jam 2 datang, mereka sempet siaran dulu, abis siaran balik lagi. Itu bukan nongkrong, demo. Makanya gue bilang gila Itu ya. klarifikasi Setara itu. gedung MPR, DPR tuh rumah Anak-anak lu tuh. sekarang sorry to say gitu menyampaikan ya. aspirasinya. Kekuatan kerjanya tuh kecil gitu, endurance-nya. Kekuatan ngegosipnya itu Ya itu gue gede bilang. banget gitu. Gue bilang kan utamakan adab. Udah gue utamakan adab aja masih begitu. Gimana kalau ilmu duluan? Emang los banget tuh adab. Oke. Nah kalau misalnya buat lo nih ya, BA ini kan sempet jadi omongan apa ya, gue bilang ya, RRI lah ya, seluruh Indonesia gitu. Mereka amazed sama program ini karena membantu Pro 2 ya kan, menjadi regenerasi bagi Pro 2. Mereka bisa jadi brand ambassador di kampus-kampus yang Yeah. notabene adalah segmen dari Pro 2. Bahkan ke media lain loh. Penyiar-penyiar kepake gitu. kepake. Setelah lulus dari BA ini mereka merambah ke radio-radio lain kan. Dan TV. TV juga gitu. Maksudnya apa? Dan barista juga. Iya juga sih ya. Semuanya semua lini masuk BA tuh. Bener ya. Apa komentar lo? Maksud gua lo udah memprediksi ini atau seperti apa? Atau lo pengennya cita-citanya ini kan orang baru pada ngomongin nih, baru ada yang mulai nih kayak Banjarmasin sama Ya, Rinda nanya-nanya. Kalau gua sih memang udah ter ini ya. Sudah gua duga. Karena berkaca dari Sore Ceria kan udah mereka pengen banget kan di tempat-tempat di Pro 2 lain kan. Apalagi BA yang sudah mungkin udah mulai dewasa gitu kan. Sudah terpikir sama gua kayaknya bakal jadi percontohan lagi nih ke RRI lain. Oke. Jadi gua nggak terlalu mes banget sih. Oke. Kalau lo, Phil? Sama sih gue juga. Gue dari awal Broadcaster Academy pertama itu nggak ada keraguan sama sekali ini nggak akan besar gitu. Karena pada saat itu memang waktu gue jadi koordinator Pro 2 itu gue lagi sama bareng kerja orang-orang yang gue percaya gitu. Kalian berenam itu buat gue, karena gini, gue selalu percaya sesuatu yang lo bikin dari hati bakal nyampainya ke hati juga. Jadi RRI lain ataupun radio lain itu bakal lihat hasilnya karena ini proyek ini kita kerjakan benar-benar gitu. Oke. Masih pakai hati nih? Apanya? BA-nya Pakai nih dong. masih ya. Iya dong. Masih. Kalau gue sih kan memang karena masih koordinator BA4 ya, walaupun gue di Pro 1. Setelah gue nggak jadi koordinator lagi, bodo amat sih gue. Ya gue ngapain lagi dong? Ya nggak, Sorry siapa to tahu say. gitu kan, Broadcaster Academy tuh nggak cuma buat Pro 2. Ya, pindah ke Pro 1 gitu. Sorry. Jadi jangan dulu deh. Ya nggak, maksudnya ini jadi project wajib di Tapi RRI. kalau dari ngeliat dari cara gue kayaknya memang capek jadi koordinator sih emang. Capek ya? Capek. Kalau menurut gue capek ya. Iya sih, Karena karena lu ngatur 30-an orang itu tuh aduh, iya sih. capek sih. Belum lagi ada yang ngadu kayak dia tuh sama temannya berantem tuh. Kesel banget gua. Lu berantemnya hal-hal sepele lagi. Oke, Maksudnya oke. ya Enggak itu. Kayak problem-problem. Nah ini nih kan BA tuh kan mahasiswa kan, problemnya tuh kan rame banget ya. Iya. Maksudnya banyak banget gitu, kayak masalah orang tua apa segala macem. Masalah sepatu dan makanan pun ribut. Itu lu pernah ya Villa berarti ya nge-handle itu ya? Iya. Yang orang tuanya dateng. Gue ke rumahnya malah. Yang katanya anaknya siarannya dari jam 12 malam sampai jam 6 pagi. Ya gue banyak masalah lainnya. Mereka tuh sampai ke. Berarti masalah ini Sama bakalan keluarga. ada ya? Maksudnya Iya konsekuensinya dong. ada ya? Iyalah. Udah lu pikirin gak waktu itu?
awalnya sih gue ngerasanya ya kayak gue megang sorcer aja, nggak ada yang ini. Jadi gue ke rumahnya, orang tuanya tuh deket sama gue sampai WhatsApp-WhatsAppan. Terus abis itu gue main ke rumah mereka sampai tidur di kasur. Itu udah biasa. Iya, tapi memang iya loh. Lu secara nggak langsung itu ya, kita tuh membuat karakter baru anak-anak BA ini di luar kehidupan dia di luar Pro 2 ya. Jadi kayak lu kalau dibercandain gini lu jangan gampang marah lu. Akhirnya mereka tuh ke trigger kayak oh berarti gue tuh memang harus sudah open mind sekarang. Belajar sih, mereka belajar di sini. Gitu. Jadi kayak lu tadinya lu gak ngerti bola, lu akhirnya ngerti bola. Jadi itu mereka membuat Ada yang kayak gitu ya? ada. Bahkan malah sampai so tahu akhirnya. Ada. Jadi pundit sekarang. Jadi pundit dia. Pokoknya di BA ini entah itu BA dan Sorcerer nggak beda jauh lah ya. Sistemnya seperti apa tuh tidak beda jauh. Tapi Sore Ceria dan Broadcaster Academy itu membuat mereka itu kehidupan baru lagi di sebelum mereka masuk di lingkungan Pro 2 gitu. Jadi dia terbentuk kembali, dia menjadi si A setelah bergabung di RRI di Broadcaster Academy atau di Sorcerer gitu. Orang gitu. kenalnya dia yang baru. Kritik lo terhadap anak-anak BA ada nggak? Banyak banget nih gua. Anak BA mana BA sekarang? Ya terserah gitu ya. Ya mungkin dari BA 1 di BA 4 lu ngerasa problem ini makin gede. Oh ya, oke. Walaupun mereka nggak denger lagi. Oh enggak, gue mau ininya deh, programnya deh kali ya dari angkatan 1, Nah, ya nggak apa-apa 2, kalau 3, nggak 4. programnya. Karena kalau ke orangnya kan nanti jadi personal dong. Kalau Ih, gue nggak kan, apa-apa. Enggak, kalau gue kan tagline-nya nothing personal gitu. Oh iya. Iya. Jadi kalau What's happen in Glatso still in Glatso ya kalau lu ya. Gila. bener banget. Bener banget sobat kreatif. Iya, jadi kalau gue sih ngelihatnya memang dinamikanya dari BA1, 2, 3, 4 tuh cepat banget ya. Maksudnya kita ngikutin anak-anak yang mereka memang lagi gimana fenomenanya terjadi di tahun itu gitu. Kemudian juga di BA1 gue gak terlalu rame. Gue cuma 14 orang formasi awalnya yang gue terima. bener. 14 orang doang. Ya, Dikit banget 14 waktu itu. orang. Jadi mungkin karena itu ya masih bisa tersentuh semuanya Ya, ya, gitu. 14 orang, kemudian makin lama makin ramai. Karena itu tadi di awal tadi gue udah bilang bahwa kita nggak nentuin target nih, BA segini kita mau terima 30 orang, BA ini kita mau terima 50, enggak kan. Tergantung dari penampilan ataupun hasil audisi yang ditampilkan sama anak-anak. Cuman kalau misalnya menurut gue dari awal sampai dari sekarang sih yang berubah itu tadi masing-masing koordinator punya bayangan, Harus punya visi misi gitu betul, kali ya. itu gimana, mereka mau bikin yang kayak gimana, ya dikembalikan lagi. Kalau dulu tuh karena gue bilang kan dia namanya Broadcaster Academy. Gue tuh sampai bikin kayak silabus gitu. Oh, iya. Dan masing-masing koordinator itu gue minta untuk pegang materi masing-masing yang gue review terus, tiap berkala gitu. Lu gimana sama anak-anak ini gimana? Mereka nangkepnya gimana gitu. Dan menurut gue itu makin ke belakang tuh kalau gue ngelihatnya tuh makin kendor ya. Makin kendor. Kalau misalnya di angkatan pertama guanya bawel, diktator dan lain-lain, di angkatan kedua si Vian atau Ardi itu dia masih bisa ngejar karena dia memang bawel juga gitu kan. Maksudnya dia punya Basicnya dia kan juga pressure-nya juga SPD ada. dia ya. Betul. Juri. Betul. Lebih ke juri gitu. Betul. Nah di ketiga kemudian di keempat kan memang kita agak kendor. Tadi juga ada statement yang lu bilang bahwa lu menelan ludah sendiri gitu kan. Maksud gue tuh nah jangan nyeselnya di belakang. Kalau di belakang Sebenarnya kendora di BA3, di BA4 ini karena gue peralihan dari Pro 2 ke Pro 1 sebenarnya. Kalau gue masih di Pro 2, gue strength sama mereka. Gitu sebenarnya. gitu. Jadi Kenapa ya? biasa, nggak ada induknya. Demo. Koordinatornya nggak ada. Ada demo dia. Terus Jadi menurut gue makin di iniin aja sih, makin Dibalikin lagi. matengin lu proyeksi yang lu mau kayak gimana disesuaikan dengan sistem ajarnya. Jadi jangan lari-lari gitu. Lu mau goals lu bikin sesuatu atau bikin angkatan yang akademik tapi lu nggak ngasih jalur ke situ kan jadi nggak pas gitu. Kalau di BA3 tuh lebih kayak kampus merdeka ya. merdeka banget sih dia. Liberty ya kan. Oh, bebas. Parade. Sorry men. Maksudnya orang-orangnya tuh bener-bener gitu kan.
apapun aspirasi mereka tuh diutarain kalau di Iya. BA3 itu. Ya udah bebas gitu karena emang gue percaya sama mereka. Ya, akhirnya gini kan lo. Akhirnya kebebasan. Dan gue akhirnya kayak wah nggak bisa nih kayaknya. Ternyata harus ada gitu Freedom banget rules-rulesnya. mereka. Bener. heeh. Ya, kalau gue nih kritik nih. Kalau gue Kan lu Geli juga. dong. Kan enggak, itu kritik. Men. Kenapa nggak dari awal sih kalau mau kayak gitu? Udah mau closing baru. Tipis-tipis aja. Enggak kalau kan dari Masih lucu kata lo. tapi bahaya loh kritik itu loh. Kenapa? Bisa sampai dibunuh. Klitih. Lu dong, lu belum. Ayo, Pressure coba. nanti. Ayo, biar kayak lapor Pak. Ayo dong. kalau kritik itu ya terlalu kecil. Harusnya telunjuk. Dah, kan gue bilang nggak. Kasih jangkrik ya. Lu sih nembaknya mendadak lo. Klingking. Udah kritik nih ya kalau gue ya. Kalau secara program tadi gue yang kayak gitu-gitu tuh gue kurang ini kalau gue ya. Kurang bisa ini. Kurang masuk. Iya, kurang bisa gue memberikan sesuatu yang kayak begitu kalau secara program. Film memang udah paling tepat ya. Kalau gue secara pribadi sih kalau gue ke anak-anak BA ini, entah itu yang sekarang masih berjalan ataupun sama anak-anak nanti yang bakal masuk nih, yang mendengar ya, yang menonton ini nanti. Kalau gue tipenya orangnya nggak gue orang yang menghormati yang lebih tua kalau gue orangnya. Jadi ketika ada yang di bawah gue kurang ajar sama gue itu ngeganggu. Oke. Nah intinya adalah jangan lu menerapkan sesuatu yang nggak lu suka. Kalau lu untuk anak BA nanti mungkin ya. Jadi Ini buat siapa nih koordinatornya? enggak, anak-anak BA nanti yang masuk. Heeh. Anak-anak BA nanti yang masuk. Jadi mereka lu harus bisa menempatkan diri lu meskipun dia orangnya asik ya. Penyiar-penyiar nanti, koordinator lu, meskipun koordinator lu orangnya yang asik, tetap dia itu adalah orang yang lebih tua dari lu. Oke. Gitu. Jadi ada adab ketika lu ngechat dia di dalam grup. Gua nggak pernah masalahin mereka punya grup di luar nggak ada guanya. Itu udah pasti. Udah pasti. Kan ada beberapa orang, lu bikin grup lu ya gitu. Kalau gua orangnya bodo amat. Jadi mungkin gue juga nggak nyaman ketika ada grup yang ada senior gua, ada bos gua nggak nyaman juga kan. Nah jadi kalau gue Lu lebih gak ke nyaman di grup forum. nggak nyaman gua. Tapi lu ngupload terus tuh konten-konten. Kan udah kewajiban. Kewajiban. Jadi gitu kalau gue lebih kayak lu jangan sampai lu menyepelekan tugas-tugas lu nanti siaran. Makanya gue nggak pernah masalin mereka ketika mereka nggak bisa siaran, tapi lu harus punya ganti. Ya. Kalau gua Yang penting running siaran. running terus. siaran. Terus intinya adalah lu juga pokoknya jangan sampai lu nggak menghargai atau menghormati orang yang lebih tua. Senior lu meskipun nanti BA4 usia lu lebih tua dari mereka, tapi dia tetap senior lu. Oke, duluan Gitu. dia yang masuk. Duluan ke yang sini. masuk. Jadi gue tetap mengutamakan adalah adab. Meskipun adab gua nggak bener ya. Tapi Ya. Lu Tapi- tipikal orang-orang tua timur gitu ya. Ya bodo amat gue kayak apa, yang penting anak gue sopan gitu. betul. Gua begitu gua. Oke. Jadi anak gua nih, Apa nih? iya itulah ya. Lu keceplosan udah punya anaknya. Iya keceplosan gua. Oh lu udah punya anak? Udah gue punya anak. Iya. Lo memang belum punya anak. Lo belum punya anak. Dia jawab, Jek. Oh, anak dia 3 tapi anak 1 semua ya, anak pertama semua. Ya gitu. Memilih untuk enggak berkontribusi belum punya. Ya soalnya. pokoknya intinya gitulah ya. Punya. Ada dia, tapi bukan anak biologis. Ya gitu, intinya lo Anak dia lebih tua dari dia. gila nih. Gila ya. Ya nggak maksud gue kan. Nanti di blur ya. Sensor. Di Disensor. Disensor ya mama. ada fotonya dong. Jangan dong, jangan. Aduh mampus gua. Ya gitu, Jek, kalau gue, Jek. Jadi emang harus sopan santun dibalikin Sopan santun. lagi. Gue tetap harus sopan santun, itu harus ada. Ya, gue setuju sih sama lu berdua sih. Sopan santun. Ya, Akademiknya harus sebenarnya- dibalikin Sebenarnya kan lagi. lu kesel juga kan ketika ada anak yang gak sopan santun dengan lu kan. Iya Karena lu sopan santun dengan yang lebih tua. Ya. Gitu. Itu Lu udah menghormati rahasia umum. Ya lu menghormati orang lain kan. Ketika lu gak dihormatin Banget. kesel kan. Banget. Nah itu. Gue walaupun ganteng tapi gue tetep respect kalau gue. Gue juga meskipun gue kaya nih.
Tawa lu kenceng banget loh. Tahu. Gitu. Itu yang nggak dicontoh sama anak-anak sekarang ya kan. Taunya minus kita aja yang dibahas ya kan. Iya nggak? Gua nih nggak kurang-kurang loh ngajarin adab ke kalian. Ya Allah. Tegas sih intinya ya. Intinya tuh tiap koordinator harus punya proyeksi dia mau dibikin angkatannya seperti apa. Itu yang pertama. Yang kedua harus kasih ruang untuk penyiar yang lain yang bukan koordinator untuk intervensi ketika mungkin lu pakai kacamata kuda gitu. Oke. Ada penyiar lain Gini dia. Udah. dia cuma ngelihat ke depan Gua doang. ngeliat, oh itu maksudnya ya. Iya kan dia ditutup kacamata. Soalnya gua ngeliat kuda dia pakai kacamata itu pasti jalan gini-gini nih. Itu jaran goyang. Jaran Itu kuda goyang. lumping. Oh salah gua. Sorry. Salah Tadi gua. ngomong mana? Kuda lumping tadi. Bukan, jadi ketika lu jadi koordinator, lu mungkin cuma lihat satu sisi aja. Lu harus kasih ruang untuk teman-teman penyiar lain, pemateri yang ngelihat dari sisi yang lainnya. Lu harus kasih ruang buat mereka nyampein sesuatu. Kalau secara koordinator dia. Iya. Kalau gua secara anak-anak BA-nya kalau gua tadi. Iya. Terus abis itu lagi memang kalau misalnya untuk anak-anaknya, ya kalau gue sih anak-anak tuh bakal mereka tuh cerminan kita kok gitu. Kita menampilkan yang seperti apa, mereka bakal mantulin sedemikian ke kita. Betul. Gitu ya. Kalau lu pemarah gitu kan, arogan, ntar lu akan dapat seperti itu juga ya. Iya. Memang iya. Ya kan? Benar. Unpredictable misalnya gitu kan. Unstable. Puting beliung. Tsunami. Lu tuh BPBD emang. Ini kita lagi ngomongin El Nino, La Nina. istilah Gen Z ya. Oke, kalau misalnya dari lu untuk penyiar gitu ya. Apa yang mau lu sampein? Udah kan ke, tadi gue. ke anak-anak BA gitu supaya penyiar. Ini kan koordinatornya ya BA 5 ya. Bocorin. Ya udahlah udah nggak rahasia. Disensor. Gue tuh sebenarnya kesel juga deh kalau misalnya kita rahasiain koordinator, kan bakal tahu juga. Emang apa ininya? Ngaruhnya? Jadi nggak daftar nanti. Iya, cuma kan dari Masa awal. iya sih, secemen itu mereka. Ya kan Ya kita enggak nggak lah. tahu. Kita nggak tahu. Ya udah disensor. Kalau lu berdua pengennya anak BA yang kayak gimana yang belum pernah lu temuin nih, karakter seperti apa? Yang kayak ganteng, cantik, rajin, sopan santun. Itu yang lu mau kan? Yang lo mau. Itu kenyataannya nggak pernah dapet. Ya udah. lo. Anaknya asik. Udah itu doang kalau gua. Kayak gitu. Lo apa, Phil? Gue yang gimana aja nggak masalah. Gua yang penting asik kalau gua orangnya. Asik tuh kayak gimana? Nggak baperan. Heeh. Terus ketika diajak gini dia mau. Ini taruh aja dulu Oh kalau iya. jadi diminum. Dia diajak kumpul tuh mau, nggak pernah nolak. Kalau salah ditegur dia nggak marah. Asik kan berarti kan orangnya. Gitu. Kalau masalah-masalah kayak kaya, ganteng tadi itu minor. Kalau gue yang gimana aja Kalau sih. bisa ada tapi. Yang gimana aja hayu. Oh lo ya. Oh, lo orangnya udah nerima-nerima aja ya. Dia enak sih orangnya. Kenapa? Bisa nerima apa adanya. Makanya semua orang nyaman sama dia. Karena udah ada apanya dia, Nih. makanya bisa apa adanya. Sebenarnya Apa coba adanya dia? Gue tanya. lu tuh harus penuh dulu di personal lu dulu, baru lu bisa nerima orang secara adil gitu loh. Tuh gua kasih tahu buat lo ya. Karena gue bilang tadi gimana gue mau mereka gimana itu gue yang ngebentuk gitu Ya, loh. ya, Jadi mau gimana aja hayu gue. Jadi mereka akan menampilkan, akan dihasilkan oleh perilaku gue. Hidup itu kan hidup itu kan hukumnya tanam tuai. Oh gitu. Iya, jadi gue bakal Apa yang kamu bikin tua kayak itu yang gitu. kamu tanam. Kebalik. Sama aja Sama sih. aja lah. Iya. Tapi kan gitu. sekarang bisa ini, beli online sekarang. Oh kalau gue sorry, kalau gue misalnya nih mereka nggak ditanggepin nih. Malah gue pikir tuh lucu banget loh nggak, tadi. kalau gue tuh gini, J, kan tadi gue nggak takut ya, gue nggak takut mereka tuh yang gimana aja hayu, karena mereka akan menjadi apa yang gue ngebentuk mereka kan. Nah karena gue tuh kan orangnya keras banget di sistem pendidikan BA ataupun Sorcer. Jadi ketika di tengah perjalanan ada anak-anak yang tidak cukup kuat untuk sistem itu, gue merelakan mereka pergi. Oke. Gitu untuk cabut dari program ini, berarti ini bukan buat mereka gitu. Oke. Gue nggak mau. Kok kalau gue beda ya, Phil? Gue misalnya gue punya. Tapi lu pernah gak sih ngerasa terhianati gitu sama anak BA lu sendiri? Enggak, kalau gua enggak. Cuman ketika anak itu pengen cabut, gua sekuat tenaga gua tahan kalau gua. Gue nggak. Kalau gua tahan. Selalu tahan lo.
Enggak. Goodbye, ini nggak cocok buat lo berarti kalau lo nggak Kalau bisa gue tahan. fit in. Oh gitu. Karena gue nggak mau gini, gue punya sekeranjang apel nih Je. Apel gue bagus-bagus semua nih. Ya. Yang satu udah mulai hitam. Kalau gue tetapin di keranjang, yang lainnya tuh bakal nyamber. Nular Tapi ya? kan yang agak belatungan itu tinggal lu buang kalau gua. Enggak kalau gue. Gua perbaikin. Jadi lu maunya lu buang. Bukan gue buang, mereka merasa tidak sanggup, nggak kuat, jadi mereka cabut. Ketika Oh. mereka bilang, Kak, gue nggak kuat, gue mau cabut, ya silahkan. Kalau gua enggak, gua tahan-tahan dulu tuh. Lo obatin dulu ya. Satu orang yang dia pengen cabut cuman enggak gua tahan, cuman Arif. Waktu itu. Tapi Ada nggak nih Arif nih. tapi nggak jadi. Nggak jadi dia. Nah, itu tuh kena karma tuh gua. Ketika itu gua relain, dia nggak balik. Tuh aneh tuh. Justru itu. Aneh. Iya, iya. Malah Ketika gua relain malah dia bertahan. Kapan yang gua tahan-tahan cabut. Aneh nih. Ini aneh. Gitu. Fenomena itu fenomena. Oke. Tapi kalau gue gitu sih Jay, kalau gue orangnya sayangan banget. Ketika dia mau cabut, lu kenapa sih cabut gitu? Jadi lu nggak pernah ngerasa terhianati, Nggak. sakit hati gitu-gitu? Enggak. Nggak ya? Kalau gue enggak. Udah sampai di itu ya, level itu kali ya, yang udah yalah gitu. Gue sakit Nggak, hati ya itu kok. udahlah, gue sampai bilang ketika selesai, gue jadi sekali lagi koordinator mereka, gue masih mau. Oke. Kalau gue enggak. I just love them so much. Kalau gue enggak, bener kalau gue. Kalau gue tahan-tahan banget setelah jabatan selesai sudah kalau gue mau. Karena ngapain lagi. orangnya apa emang karena males aja? Kalau lu? gue capek. Oke. Kalau Iya gue sih. capek. Karena kalau lo jadi gue, lo akan capek juga karena lo menduduki dua program akan jadinya. Oh iya. Pro 1 dan Pro 2 kan. Tapi kan kerjaan di Superior banget gue. program lo yang baru kan kerjaan lo kan cuma ngedit doang, ngedit flyer doang. Pernah nggak lu diteleponin jam berapa? Kalau gua pernah. Itu gua capeknya di situ tuh. Kalau gua. Oh iya, 24 hour ya. Iya. Jadi karena omongan gue Pokoknya kayak tadi, pemadam kebakaran aja gua. omongan gue yang bilang ketika mereka nggak kuat, mereka mau berhenti silakan. Jadi kalau di awal itu gue terima 14, kita terima 14 orang. Itu ketika di akhir masa jabatan peralihan mau ke BA2, gue cuma tersisa 8. Tuh. Kalau gua masih banyak sampai sekarang. Iya. Banyak sih lo. Cuman mereka yang cabut-cabut itu kayak yang udah mulai kerja di mana gitu, dapat kerjaan. Nggak ada yang dia punya masalah apa cabut, nggak ada kalau di tempat gua. Kalau lu kan banyak tuh. BA3 punya masalah cabut kan? Cabut enggak sih ya, kayak itu lebih kayak kalau di gua tuh justru malah nggak terlalu banyak yang cabut. Gua yang ini. Pengen cabut. Enggak, kalau misalnya yang kayak administrasi ya kan apa segala macam udah ternyata dia waktu itu ada tuh satu pengalaman tuh kan yang dia ngomongnya dari luar gitu kan. Iya gua tahu tuh. Sebutin aja namanya. Langsung dicari gitu. Wah, ternyata dia nggak sesuai sama Wow. kriteria kita. Anak gitu. lu kayak bin semua udah tahu. Luar biasa. Gue nggak tahu. Ada. Dulu yang dia tuh memanipulasi data dia di sini. Jadi dia ngomongnya program yang dia ikuti itu adalah program mahasiswa padahal orang-orang tahu itu adalah kerja gitu. Sebuah akademi pelayaran gitulah. Tapi dari luar negeri pada saat Covid. Oh, Ada. Gitu. Makanya sebutin si Jack namanya. Dia nggak inget dia. itu cuma nama baik, nggak boleh kalau ada nama. Gue juga soalnya lupa namanya. Nanti aja. Pokoknya Nanti di setelah gue inget selesai. banget BA3 tuh. Jadi waktu itu dapat ada kayak semacam formulir apa namanya? Kan G-form ya. Heeh. Kaget banget karena dia universitasnya di luar negeri sendiri. Iya, di Paris sih. Tuh, Itali. Oh, Itali. Ya, waktu itu kan Covid kan. Berarti lu kena kijang dong. Lu dikijangin. Wah. Dia masuk langsung diproses sama tim gua. Iya. Satu-satu tuh kan. Waktu itu mau penyiar-penyiar Iya. udah langsung. Dia di San Siro waktu itu. Kerja di San Siro dia. Ya kan, Apa makanya. sih namanya? Ada lah pokoknya. Ada namanya. Kayak gitu. Nah, itu tuh yang kayak gitu tuh. Kalau gua gitu sih, gua maksudnya gua berusaha untuk baik Itu lu ya. kecewa? Bukan kecewa. Merasa dibohongi? Ya belum kecewa lah, dia belum kenal lah banget. Iya. Enggak kan tadi dia pertanyaannya, lu ada yang kecewa gak sama anak-anak lu? Lu apa ada yang mau lu sampaikan sebenarnya ini mungkin? ada sebenarnya. Ada yang mau lu sampaikan kan? Kalau kecewa enggak sih, maksud gua kayak gua kecewanya tuh gini misalnya. Ada orang yang gua kan orangnya nggak mau, sekarang gua gak gampang ngasih simpatik lah ke orang gitu. Jadi kayak Masa. di awal tuh kayak wah gue bener-bener pasang border gitu karena gue udah males banget, gue capek banget kayak begitu kan. Terus habis itu ketika gue udah ngasih Nyambung ya, maksudnya dia ngomongin apa sih? ini Kecewa. Lu ngasih border sama siapa? Kan anak BA kan deket sama kita. semuanya gue orangnya sekarang gitu susah untuk dijangkau gue. Oh gitu. Wah. Gue mau branding begitu Oke. gitu. Lu jalan sering ketabrak burung gak sih? Soalnya gaya lu selangit.
Nah ketika gue udah percaya sama orang gitu kan, biasanya gue langsung ya udah percaya aja. Tapi ketika dikecewain atau apa kayak gitu-gitu tuh. Ya. Tapi sama BA3 sih gue nggak ini sih. Tapi paling kayak gini ya, kayak lu dulu kayak apa, terus sekarang lu udah pinter dikit atau ini dikit, udah berpengalaman dikit. Tahu-tahu gue ngerti. Lebih bukan kecewa, itu lebih ke ngeselin jadinya. Lu snob gitu kan. Ya. Lu ngencingin alma mater lu sendiri. Oke. Lu kalau bahasa itunya buang air besar di tempat lu makan. Kayak gitu ya. Ya kalau bahasa jadulnya ya kacang lupa kulitnya. Iya kan? Beda-beda ya. Yang satu makan, satu pup ya. Ya pokoknya intinya adalah lu ngejelekin gitu. Ya. Nggak cuma guanya sebagai koordinator atau sebagai penyiar sini, tapi lembaganya. Tapi ada anak lu yang begitu. Ya, banyak. Ada kok. Ada. Kalau di anak gua nggak ada. Ada nanti. Anak lu karena pada belum aja. Nggak ada. Nggak tahu ya, tapi potensinya ya. Potensinya nggak ada yang begitu-begitu pada anak gua. Kan gua bilang adab. Iya. Walaupun di dalam hatinya tapi nggak disampaikan sama Anak gua dia. emang ada ya? Ada. Siapa? Ada. Ada. Bahkan pas dia lagi BA juga ngeselin. udah Ada. mulai ya? Tapi gua kasih tau. Apa seperti di sini nih? Jangan. Kemarin belak-belakan nih gua. Aduh. Ya kayak gitulah pokoknya gitu. Ya, Pokoknya jangan sampai lah gitu. Nah itu kan kalau gue tuh orangnya paling nggak suka tuh sama orang yang apa ya, kayak lu terus diakuin Iya. paling bagus. Soalnya lu kayak gitu. Gue kayak gitu ya. Iya. Kan cermin kan? Gue bilang tadi. Lu kayak gitu Tapi gue nggak soalnya. suka. Iya. Gitu. Iya. Berarti gue nggak suka sama diri gue sendiri dong. Iya memang kan. Lu pengen jadi orang banyak kan lo? Lu pengen banget kan jadi kayak gini dulu itu. Dulu. Iya sekarang juga. Tadi tuh ya perjanjian di awal tuh Broadcaster Academy itu apa? Udah, Iya, ini iya, udah bener. melebar nih. Bener. Ya Ya pokoknya udahlah. intinya gue nggak mau deh. Orang arogan tuh selain gue tuh gue nggak mau. Tuh. Harus gue aja. Sama Ahmad Dhani lah. Lu arogan gitu. Arogan tapi lu udahlah ya. Bagus teman. Ya gitu loh pokoknya, Cek. Jadi Broadcaster Academy ini Oke, kan pesen lo di BA5 apa? Buat anak-anak yang mau daftar, pesannya apa? tadi kayak udah deh gua. Apa belum? Ya pokoknya nanti lu persiapkan diri lo. Berarti mulai dari sekarang lu harus dengerin banget Pro 2 karena banyak anak-anak yang daftar itu tuh buta banget dengan Pro 2 malah. Sedangkan lu pengen daftar di Pro 2 tapi lu nggak tahu apa-apa tentang Pro 2 tuh aneh. Terus mulai banyak belajar ngomong lah ya. Belajar banyak ngomong. Iya kan, bener kan? Jadi jangan minimal lo jangan 0-0 banget lah kesini kan ini udah angkatan kelima lo bro. Ya. Udah banyak orang-orang yang belajar kan. Kalau angkatan 1 oke lah lo masih kosong-kosong banget. Sekarang lo udah mulai belajar. Karena kompetisinya makin ketat. Makin ya? makin ketat. Nah, terus juga untuk anak yang mungkin nanti setelah audisi dan keterima, ya itu tadi gue bilang utamakan adab lu dulu di sini. Karena di sini ini lembaga besar, RRI, nenek kakek lo aja tahu RRI itu apa gitu. Jadi lo harus tetap bisa ngejaga sikap lo seperti apa di sini, hormati yang tua, hargai yang muda. Karena orang sering salah kaprah sih, di sini tuh full entertainment gitu ya. Ya, dia ya karena memang tujuannya kan Pro 2 kan gaya hidup kan kalau Pro 2 kan. Jadi sedangkan di area ini ada Pro 1, ada Pro 4, kantor juga kantor gede, bukan sembarang radio kayak radio-radio di luar sana. Gitu tetap ada harus nomor 1. Oke. Lo Phil, apa Phil pesen buat BA5? Perkaya diri. Gak usah. Oh, nggak usah. Dengerin Pro 2 juga gak usah. Loh? Ngapain? Terus dengerin Pro 4 gitu. Dengerin Pro 4 boleh. Bener. Iya juga ya dengerin Pro 1. Kalau gue sih buat kalian tuh mudah-mudahan apa ya, riak ataupun gimana perasaan awal yang timbul ketika lo mau gabung di Broadcaster Academy, itu apinya lo jaga sampai lo beres dan ganti angkatan baru gitu. Lo harus jaga apinya tuh, nggak boleh terlalu gede, nggak boleh terlalu kenceng di awal, nanti di akhir redup terus mati gitu. Terus lo lupa alasan lo mau gabung di Broadcaster Academy. Intinya selamat bersenang-senang, lo akan masuk ke dunia baru, lo akan gabung ke kakak-kakak yang banyak karakternya. Terus apa ya, pesannya yang paling penting adalah may the odds be forever in your favor and happy Hunger Games. Apaan tuh artinya, Bang? Karena ini nggak sedatar yang lo lihat dalamnya nanti. The wheels on the bus go round and round. Oh ya, sama Kemelon. sama
ini, sama jangan ini. Old MacDonald had a farm. Iya. Ya kan di dalam tuh kayak Hunger Games kan? Kalian nonton Hunger Games gak sih? Nonton. Gua Kayak nggak di dalam suka. Sore Ceria, di dalam Broadcaster Academy itu kayak gitu, nggak semuanya indah melulu gitu. Jadi lu harus lu nggak punya kesempatan kedua untuk bikin kesan pertama. Dan di waktu audisi lu harus tunjukkan yang terbaik. Karena nggak bisa besoknya lu nggak. Kayak ini udah diajak ngobrol nih, Jek. Berarti audisi ntar kita 2 ada juga. Nantilah gampang. Gila nggak diundang. Nanti gampang. Kita nggak ngaudisi juga nih. Gue kan masih di BH4, masih ada lah gue. Enggak, maksudnya waktu lu ada nggak? Ada kalau gue gak dadain banget nih. Emang kalau lu niat ngundang mah ngundang. Gampang banget kalau cuma ngundang mah ya. Maksudnya waktu kalian kan gila, lu kan Gak semuanya dilibatin banget gue. Nggak apa-apa deh minor, nggak apa-apa Emang nilai kapan gue. sih rencananya? Bulan? di awal November ini. Oh awal nggak apa-apa, tengah gue nonton Coldplay Tuh soalnya. kan, makanya tuh. Dia nonton Coldplay. Ya gue enggak. Kenapa lu gak ngundang gue? Iya lu kayak penyiar yang sibuk gitu dong. Jangan kayak gitu-gitu banget. Iya penyiar gue sibuk memang. Nanti aja gue siaran nih malam. Cuman pas audisi gue dateng. Udah. Di mana pendaftarannya dibuka kapan? Udah dibuka. Oh, udah dibuka sampai di waktu yang sudah ditentukan. Oke, 25 Oktober sampai 25 Oktober. 25 Oktober. Audisinya awal November di belum ya? Di RRI. Oke. Kok lu ketawa? Ternyata, Udah dipakai buat sertijab. ternyata cups juga nih event tahun ini. Uang transfer dipotong. Gak bisa ngomong deh. Gue gak ngomong, kita gak ngomong ya. Saya yang ngomong. Berani juga loh. Ada buktinya. Ya udah deh, pokoknya teman Pro 2 itu yang bisa kita sampaikan tentang Broadcaster Academy. Ini akan panjang banget, tapi yang pasti ini aja sebenarnya nggak semuanya terangkum gitu ya. Dan kita tunggu di Broadcaster Academy 5 buat kalian semua calon-calon broadcaster muda yang siap untuk menjadi jurnalis, jadi penyiar, jadi announcer ya kan, jadi barista. Atau jadi apapun gitu ya. Yang pasti kita akan tunggu di RRI Bandar Lampung. Yap.